Langit Jakarta sore itu berwarna tembaga, memantulkan panas yang terperangkap di antara gedung-gedung pencakar langit. Dari balik jendela kaca floor to ceiling di ruang kerjanya di lantai 40, Alina Laksita menatap kemacetan yang mulai memadat di bawah. Ia adalah definisi wanita sukses. Di usianya yang baru menginjak 30, ia memegang kendali penuh atas Mandala Group, perusahaan warisan ayahnya yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Di atas mejanya yang terbuat dari kayu mahoni solid, tergeletak sebuah bingkai foto perak. Foto pernikahannya dengan Rendra setahun yang lalu. Alina tersenyum, tapi senyum itu tak pernah sampai ke matanya. 1 tahun. 365 hari yang terasa seperti ilusi. Setahun yang lalu, ia percaya bahwa ia memiliki segalanya, cinta dan kesuksesan. Kini, ia tahu ia hanya memiliki kesuksesan. Cintanya, Rendra, adalah sebuah fasad yang rapuh. Ponselnya di atas meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ibu Ratna, ibu mertuanya. Alina, AC di kamar tamu utama mati lagi. Tukang yang kemarin kamu kirim itu tidak becus kerjanya. Kirim orang lain, yang lebih profesional. Dan sekalian, kurir yang mengantar tas impor pesanan ibu salah alamat, dia kirim ke rumahmu. Suruh sopirmu antar ke sini sekarang juga. Alina memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang. Bukan isi pesannya yang membuatnya lelah, tapi kenangan di baliknya. Rumah itu. Sebuah istana kecil di kawasan elit di Jakarta Selatan. Rumah bergaya Mediterania klasik seluas 800 meter persegi, berdiri di atas tanah 1.500 meter. Lengkap dengan kolam renang, taman yang rimbun, dan interior yang seluruhnya diimpor dari Italia. Rumah yang Alina bangun dari nol dengan uangnya sendiri. Ia masih ingat dengan jelas perdebatan itu, 6 bulan setelah ia dan Rendra menikah. Alina, sayang, Rendra memulai malam itu saat mereka makan malam. Suaminya selalu tahu cara melunakkan suasana sebelum meminta sesuatu yang besar. Ibu dan ayah mereka merasa tidak nyaman tinggal di penthouse ini. Alina meletakkan garpunya. Tidak nyaman? Tapi di sini semua ada, Ren. Ada lift pribadi, ada suster Ratih yang khusus merawat ayah setelah stroke ringan, ada Bei Inah yang memasak makanan kesukaan ibu. Apa yang kurang? Bukan begitu, Rendra menggaruk tengkuknya, sebuah kebiasaan saat ia gugup. Mereka ya kamu tahu orang tua, mereka ingin punya rumah sendiri. Rumah yang ada tanahnya, yang bisa mereka sebut milik sendiri. Alina mengernyit. Milik sendiri? Rendra, penthouse ini atas namaku. Rumah kita. Mereka orang tua kita. Wajar mereka tinggal di sini. Saat itulah Ibu Ratna, yang rupanya mendengarkan dari ruang tengah, masuk ke ruang makan. Wajahnya sudah diatur sedemikian rupa agar terlihat sedih dan teraniaya. Sudahlah, Ren. Tidak usah dipaksa, kata Ibu Ratna, suaranya dibuat bergetar. Ibu dan ayahmu ini sadar diri. Kami ini cuma menumpang. Alina benar, ini rumahnya. Kami ini siapa? Ibu, bukan begitu maksud Alina. Alina mencoba meralat, merasa tidak enak. Kami cuma ingin di sisa umur kami ini, kami punya privasi, nak Alina, lanjut Ibu Ratna, kini air matanya mulai menggenang. Kami ini orang kampung, tidak terbiasa tinggal di sangkar emas setinggi ini. Kami ingin rumah yang sederhana saja. Yang penting ada halaman. Alina menatap suaminya, mencari dukungan. Rendra hanya menunduk, memainkan sendoknya. Baik, Bu. Kata Alina akhirnya, menyerah pada rasa bersalah. Kalau ibu dan ayah memang lebih nyaman begitu, biar Alina carikan rumah. Nanti kita cari yang dekat sini ya, Bu, biar Alina tetap gampang jenguk dan merawat ayah. Ibu Ratna tersenyum, air matanya kering seketika. Oh, tidak usah repot-repot mencari, nak. Ibu sudah ada gambaran. Kemarin ibu lihat-lihat di majalah properti. Dan, gambaran, itu bukanlah rumah sederhana dengan halaman. Gambaran, itu adalah sebuah manshaft yang spesifikasinya lebih mewah dari rumah yang Alina tinggali sekarang. Alina sempat menolak. Ibu, ini berlebihan. Rumah sebesar itu hanya untuk ibu dan ayah? Siapa yang akan mengurusnya? Ayah butuh perawatan intensif. Kalau ibu dan ayah tinggal bersamaku,
Aku bisa memantaunya langsung. Aku bisa merawat kalian. Biar kita semua tinggal bersama sebagai keluarga. Penolakan itu disambut dengan amukan. Oh, jadi begini. Ibu Ratna meledak. Kamu pikir ibu ini mengemis? Kamu pikir ibu iri dengan hartamu? Kamu meremehkan kami? Kamu sengaja ingin kami tinggal bersamamu supaya kamu bisa mengontrol kami, kan? Supaya kamu bisa pamer ke semua orang kalau kamu merawat mertuamu. Padahal kamu hanya ingin kami jadi pesuruhmu. Ibu. Rendra membentak, tapi bukan membentak ibunya. Ia membentak Alina. Jaga ucapanmu. Itu ibuku. Apa salahnya membahagiakan orang tua? Uangmu banyak, Alin. Apa artinya satu rumah itu dibanding seluruh kekayaanmu? Ibu hanya minta dibangunkan rumah. What? Alina terdiam, terkejut. Dibentak suami di depan ibu mertuanya. Ternyata ini niat burukmu, desis Ibu Ratna, menatap Alina dengan kebencian yang tak ditutupi. Kamu tidak pernah tulus menerima kami. Kamu hanya suka dengan hartamu sendiri. Alina akhirnya mengalah. Demi Rendra. Demi keutuhan rumah tangga yang baru seumur jagung. Maka, rumah itu pun dibangun. Sesuai keinginan Ibu Ratna. Setiap detailnya. Sofa beludru impor. Lampu kristal dari Ceko. Perlengkapan dapur dari Jerman. Perabot mewah yang nilainya miliaran rupiah, semua Alina yang bayar. Ia bahkan membelikan mobil mewah baru, sedan Eropa untuk Ibu Ratna dan SUV besar untuk Rendra, yang katanya, untuk dipakai ayah kontrol. Sekarang, setahun setelah pernikahan, Alina tahu. Itu semua bukan sekadar keinginan orang tua. Itu adalah bagian dari rencana. Rencana busuk yang ia ketahui 3 bulan lalu. Alina tidak sengaja melihat notifikasi di ponsel Rendra yang tergeletak di meja nakas. Suaminya sedang mandi. Sebuah nama muncul, Vina My Future. Sayang, jadikan fitting gaunnya besok. Aku sudah tidak sabar. Aku jauh lebih pantas pakai gaun pengantin daripada si nenek sihir itu. Jantung Alina serasa diremas. Vina, sekretaris baru Rendra di kantor. Rendra ia berikan posisi sebagai direktur pengembangan bisnis di Mandala Group, posisi yang memberinya akses ke banyak hal. Termasuk, rupanya, akses pada wanita lain. Malam itu, Alina mengonfrontasinya. Ia meminta suaminya berubah. Aku tahu semuanya, Rendra. Tentang Vina. Tentang perselingkuhan kalian, kata Alina, suaranya dingin menahan tangis dan amarah. Rendra, seperti biasa, awalnya menyangkal, mengatakan Alina gila kerja, pencemburu, dan salah paham. Tapi Alina sudah punya buktinya. Rekaman CCTV di lobi apartemen Vina, Alina menyewa detektif swasta, mutasi rekening yang menunjukkan Rendra mentransfer puluhan juta ke rekening Vina. Aku minta kamu berubah, kata Alina tegas, memberinya ultimatum. Tinggalkan dia. Putuskan dia malam ini juga. Atau kita selesai. Pilih, Rendra. Aku atau dia. Rendra bersujud di kakinya. Menangis. Memohon ampun. Mengatakan ia hilaf. Vina yang menggodanya. Ia berjanji akan mengakhiri semuanya. Aku pilih kamu, Alin. Tentu saja aku pilih kamu. Kamu istriku. Maafkan aku janji akan berubah, sumpahnya malam itu. Alina, yang bodohnya masih menyimpan setitik harapan, memberinya kesempatan. Sebuah kesempatan yang disia-siakan Rendra. Suaminya tidak berubah. Ia hanya menjadi lebih pintar berbohong. Perselingkuhan itu terus berlanjut. Ibu Ratna tahu. Dan lebih parahnya, Ibu Ratna menyetujuinya. Alina tahu ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah konspirasi. Kecurigaannya terbukti sore ini. Setengah jam yang lalu, sebelum pesan dari Ibu Ratna masuk. Asisten kepercayaannya, Bima, meletakkan sebuah amplop coklat di mejanya. Data yang ibu minta sudah siap, kata Bima, wajahnya datar. Alina membukanya. Isinya bukan dokumen. Isinya adalah sebuah flash drive. Saya memasang penyadap di ruang kerja Pak Rendra di rumah Ibu Ratna, sesuai instruksi ibu, jelas Bima. Alina memasang earphone dan memutar rekaman itu. Suara yang terdengar pertama adalah tawa Ibu Ratna. Tawa yang renyah dan penuh kemenangan.
Pokoknya, Vina, kamu tenang saja. Posisi kamu sudah aman. Rendra ini anak ibu satu-satunya. Tentu ibu pilihkan yang terbaik. Bukan perempuan mandul kayak Alina itu. Jantung Alina berdenyut ngeri mendengar kata mandul. Mereka baru menikah setahun. Lalu suara Vina, si pelakor, terdengar manja dan licik. Iya, Tante. Vina juga sayang banget sama Mas Rendra. Makanya, Vina nggak sabar buat pesta pertunangan kita besok. Restoran Imperial, ballroom paling mewah. Semua sudah Vina atur. Pasti Alina nggak akan nyangka. Tentu saja dia tidak akan tahu. Suara Rendra terdengar. Suara suaminya. Dia terlalu sibuk mengurus tumpukan kertasnya. Dia pikir aku benar-benar sudah putus sama kamu, Vin. Bodoh sekali. Hahaha, bagus, seru Ibu Ratna. Habiskan saja uangnya. Pakai kartunya untuk bayar semua pesta mewah itu. Biar dia membiayai pesta calon madunya. Haha. Rencananya berjalan lancar, Bu, kata Rendra, suaranya kini serius. Pengalihan aset perusahaan yang ayah Alina titipkan atas namaku sebelum meninggal, hampir selesai. Sedikit lagi, 51% saham Mandala Group akan pindah ke tanganku sepenuhnya. Setelah pesta pertunangan besok, aku akan percepat prosesnya. Begitu perusahaan itu jatuh ke tanganku, kita akan langsung urus pernikahan siriku dengan Vina. Lalu, bagaimana dengan Alina? Tanya Vina. Kita singkirkan dia. Suara Ibu Ratna penuh racun. Kita usir dia dari penthouse itu. Kita akan tinggal di rumah mewah ini. Rumah yang dia bangun dengan uangnya sendiri. Biar dia jadi gelandangan. Biar dia menangis menerima nasibnya. Itu balasan yang pantas untuk perempuan sombong yang mengira bisa membeli keluarga kita dengan uangnya. Napas Alina tercekat. Jadi ini rencana mereka. Menguras hartanya. Mengambil alih perusahaan ayahnya. Menikahkan suaminya dengan pelakor. Dan menyingkirkannya. Rumah mewah yang ia bangun karena iba, karena ia ingin merawat mertuanya, ternyata adalah sarang ular. Sarang di mana mereka merencanakan kehancurannya. Mereka pikir, ia akan menangis menerima nasib. Alina mencabut earphone itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang membara. Darahnya mendidih, mengubah rasa sakit di hatinya menjadi es yang tajam. Mereka pikir dia bodoh. Mereka pikir dia lemah. Mereka lupa. Ia adalah Alina Laksita, putri tunggal pendiri Mandala Group. Ia yang membangun kembali perusahaan ini dari nyaris bangkrut setelah ayahnya wafat. Ia tidak membangun kerajaan bisnis ini untuk diserahkan pada pengkhianat. Alina kembali menatap pesan dari Ibu Ratna di ponselnya. Suruh sopirmu antar ke sini sekarang juga. Oh, dia akan mengirim seseorang ke rumah itu. Tentu saja. Tapi bukan sopir. Dan bukan untuk mengantar tas. Alina menekan tombol intercom di mejanya. Bima, masuk ke ruangan saya. Sekarang. Pintu terbuka, Bima masuk dengan sigap. Ya, Bu Alina. Alina menatap asistennya dengan mata yang berkilat dingin. Pesta pertunangan di restoran Imperial. Besok malam, pukul 7, katanya. Bima mengangguk. Saya sudah tahu, Bu. Tim sedang memantau. Bagus, kata Alina. Ia berdiri, merapikan blazernya. Wajahnya setenang badai yang akan datang. Saya mau kamu siapkan 2 tim. Siap, Bu. Tim pertama. Hubungi bagian HRD. Siapkan surat pemecatan atas nama Rendra Wiryawan. Alasan, penggelapan dana perusahaan dan pelanggaran etika berat. Kumpulkan semua buktinya, saya yakin kamu sudah punya. Umumkan besok, tepat pukul 7 malam, kirim email ke seluruh karyawan. Bima mencatat. Baik, Bu. Tim kedua? Alina tersenyum. Senyum yang membuat Bima bergidik ngeri. Tim kedua. Kumpulkan 20 orang tukang bongkar terbaik yang kita punya. Besok malam, pukul 7.30, saat pesta mereka baru dimulai, saya mau kamu pimpin tim itu ke rumah Ibu Ratna. Bima mengangkat alisnya. Untuk hancurkan rumah itu, desis Alina. Bongkar semuanya. Ambil kembali semua barang mewah yang pernah kuberikan. Setiap sofa,
setiap lukisan, setiap lampu kristal. Bawa truk kontainer. Kosongkan rumah itu sampai ke keramiknya. Bu, itu? Rumah itu berdiri di atas tanah atas namaku, Bima, dan dibangun oleh kontraktor kita. Aku punya hak penuh, potong Alina. Oh, dan satu lagi. Alina membuka laci mejanya, mengeluarkan 2 map. Ini sertifikat mobil yang dipakai Rendra dan Ibu Ratna. Saya mau tim kamu mengambil alih paksa mobil itu besok malam juga. Dimanapun mobil itu berada. Entah di parkiran restoran, atau di jalan. Dan ATM? Tanya Bima. Sudah saya blokir 5 menit yang lalu, jawab Alina. Semua kartu kredit tambahan, semua akses ke rekening bersama. Sudah saya tutup. Alina berjalan kembali ke jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala, berkelip seperti permata. Mereka mau pesta mewah? Silakan. Mereka mau merencanakan kehancuranku di rumah yang kubangun? Silakan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita yang tampak tenang, namun di dalam hatinya, api pembalasan telah menyala. Mereka akan menanggung hutang pesta pertunangan itu seumur hidup mereka. Mereka akan menanggung malu. Dan saat mereka pulang dengan syok, mereka akan menemukan rumah impian mereka hancur lebur. Ini bukan lagi soal cinta yang dihianati, Bima, lanjut Alina, suaranya rendah dan berbahaya. Ini soal harga diri. Dan mereka baru saja menginjak-injak harga diri yang salah. Pembalasan atas pengkhianatan ini akan tuntas. Tak akan ada yang tersisa untuk mereka. Ballroom utama restoran imperial malam itu disulap menjadi taman surgawi. Ribuan mawar putih dan anggrek bulan impor digantung di langit-langit, berkelip dengan untayan lampu kristal kecil. Aroma peoni dan jasmin memenuhi ruangan. Para tamu, yang sebagian besar adalah kolega Rendra dari Mandala Group dan beberapa investor baru yang terkesan dengan pesonanya, berbaur sambil menikmati sampanye mahal dan canape berlapis emas. Di tengah ruangan, Rendra Wiryawan berdiri tegak. Ia mengenakan setelan tuxedo rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan gaji manajer selama setahun. Kartu kredit tambahan dari Alina bekerja dengan sangat baik. Di sampingnya, Vina bergelayut manja. Gaun malamnya berwarna merah darah, membelah paha tinggi, dengan kalung berlian melingkar di leher jenjangnya. Kalung yang juga dibeli dengan uang Alina. Dan di singgasana kecil yang disiapkan khusus, Ibu Ratna duduk seperti seorang ratu. Ia memakai kebaya modern bertabur payet dan berlian, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Ia menyapa tamu-tamu, menceritakan betapa beruntungnya Rendra akhirnya menemukan Vina, belahan jiwa sejatinya, setelah salah pilih sebelumnya. Alina itu? Ah, sudahlah, katanya pada seorang tamu yang bertanya. Wanita karir. Dingin seperti es. Sibuk terus. Kasihan Rendra, di rumah tidak ada yang mengurus. Mandul pula, bisiknya di akhir kalimat yang disambut dengan anggukan prihatin palsu dari tamunya. Rendra meraih gelas sampanye dan mengetuknya pelan dengan sendok perak. Dentingnya menghentikan musik orkestra mini. Selamat malam, hadirin sekalian, seru Rendra, suaranya lantang dan penuh percaya diri. Terima kasih sudah datang di malam yang sangat spesial ini. Malam di mana saya, Rendra Wiryawan, akhirnya akan mengikat janji dengan wanita yang benar-benar saya cintai. Ia menatap Vina dengan tatapan memuja yang palsu. Vina, kamu adalah masa depanku. Kamu adalah pelabuhan terakhirku. Vina tersipu malu, sementara Ibu Ratna bertepuk tangan paling keras. Rendra melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Pukul 19.01. Ia tersenyum miring. Pasti si bodoh itu masih lembur, pikirnya, membayangkan Alina yang terkubur di balik tumpukan dokumen di kantornya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di jam yang sama, neraka baru saja membuka pintunya. Tepat pukul 19, di seluruh jaringan internal Mandala Group, sebuah email terkirim. Subjek, pengumuman resmi, pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Rendra Wiryawan. Di dalam ballroom, ponsel-ponsel para tamu yang merupakan karyawan Mandala Group mulai bergetar. Satu persatu, mereka membukanya. Ekspresi mereka berubah. Dari senyum sopan, menjadi kaget, lalu menjadi tatapan tak percaya yang diarahkan lurus ke panggung. Atas dasar apa ini? Tanya seorang manajer divisi,
berbisik pada rekannya. Penggelapan dana? Ya Tuhan, lihat lampirannya. Ini bukti transfer ke rekening pribadi. Bukan hanya itu, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika berat. Ini Vina juga disebut. Bisikan-bisikan itu semakin kencang. Suasana pesta yang tadinya meriah mendadak menjadi tegang. Ponsel Rendra sendiri bergetar di sakunya. Ia mengabaikannya, melanjutkan pidatonya. Dan malam ini, kita akan merayakan awal baru kita. Maaf? Vina menyikutnya, wajahnya mulai pucat. Ia melihat para tamu saling berbisik dan menatap mereka dengan aneh. Ada apa? Rendra, yang mulai kesal karena pestanya terganggu, akhirnya membuka ponselnya. Matanya membelalak membaca subjek email itu. Tangannya gemetar saat membuka lampiran. Di sana, terpampang jelas semua bukti yang Alina kumpulkan. Rekaman percakapannya dengan Vina. Bukti transfer dana perusahaan ke rekening Vina. Tagihan-tagihan pribadi, termasuk tagihan pesta malam ini, yang ia bebankan ke perusahaan dengan dalih entertainment klien. Wajahnya pucat pasi. Sampahnya di tangannya terasa pahit. Ini tidak mungkin, desisnya. Ini fitnah. Ini pasti kerjaan Alina. Ibu Ratna, yang merasakan perubahan atmosfer, bangkit dari kursinya. Ada apa, Ren? Kenapa semua orang berbisik-bisik? Sebelum Rendra bisa menjawab, pintu ballroom terbuka. Bukan pelayan yang masuk, melainkan manajer restoran Imperial, diapit oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Tuan Rendra Wiryawan, kata manajer itu dengan suara dingin, tidak lagi ramah. Kami baru saja menerima email dari Mandala Group. Dan juga telepon dari merchant kartu kredit Anda. Ada apa ini? Bentak Rendra, berusaha menjaga wibawanya. Kartu kredit yang Anda gunakan untuk deposit pesta ini baru saja diblokir dan dilaporkan atas dugaan penipuan oleh pemilik aslinya, Ibu Alina Laksita, jelas sang manajer. Semua transaksi Anda ditolak. Kami meminta Anda untuk melunasi seluruh tagihan pesta malam ini. Sekarang juga. Tunai. Seluruh ruangan terdiam. Musik berhenti total. Apa? Vina memekik. Tunai? Sekarang? Total tagihan Anda, Tuan Rendra, untuk ballroom, dekorasi, catering, dan sampahnya impor adalah 2,5 miliar rupiah. Kata manajer itu, suaranya menggema di ruangan yang hening. 2,5 miliar. Rendra terhuyung mundur. Saya akan transfer. Ia buru-buru membuka aplikasi mobile bankingnya. Rekening diblokir. Ia mencoba rekening lain. Saldo tidak mencukupi. Ia mencoba semua kartu yang ada di dompetnya. Gagal. 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 Alina telah memutus semua aksesnya. Bagaimana, Tuan? Desak sang manajer. Para tamu Anda sudah menikmati hidangannya. Orkestra sudah bermain. Bunga-bunga ini sudah terpasang. Kami butuh pembayaran. Para tamu, yang tadinya adalah teman dan kolega, mulai menyelinap keluar satu persatu. Mereka tidak mau terlibat dalam skandal penipuan dan utang. Dalam 5 menit, ballroom mewah itu hampir kosong, hanya menyisakan Rendra, Vina, dan Ibu Ratna yang gemetaran. Alina, ini semua ulah perempuan iblis itu, jerit Ibu Ratna. Dia mau mempermalukan kita. Saya tidak peduli siapa yang melakukannya, kata manajer itu. Jika Anda tidak bisa membayar dalam 10 menit, kami akan panggil polisi atas tuduhan penipuan. Kita pergi dari sini. Rendra menarik tangan Vina dan ibunya. Kita selesaikan ini di rumah. Saya akan pakai mobil saya. Kita jual mobil itu kalau perlu. Mereka bertiga berlari keluar dari ballroom, melewati lobi dengan tatapan hina dari para staf restoran, menuju ke area valet. Siapkan mobil saya. SUV hitam. Cepat, teriak Rendra pada petugas valet yang tertegun. Petugas itu menelan ludah. Maaf, mobil Bapak. Saat mereka tiba di pelataran, pemandangan yang lebih buruk menyambut mereka. SUV mewah Rendra dan sedan baru Ibu Ratna sedang dalam proses diangkut ke atas 2 truk derek yang berbeda. Apa-apaan ini? Itu mobil saya. Turun. Rendra berlari histeris, mencoba menghentikan petugas. Seorang pria berpenampilan rapi, salah satu anak buah Bima, mencegatnya.
Selamat malam, Tuan Rendra. Kami dari tim leasing yang ditunjuk oleh pemilik sah kendaraan ini, Ibu Alina Laksita. Pria itu menunjukkan salinan BPKB dan surat kuasa penarikan aset. Kedua mobil ini dibeli lunas atas nama Ibu Alina. Mengingat Anda sudah tidak memiliki hubungan kerja maupun pribadi dengan beliau, aset ini kami tarik kembali. Ibu Ratna menjerit melengking. Mobilku. Itu mobilku. Alina memberikannya padaku. Hadiah bisa ditarik kembali jika si pemberi hadiah menghendakinya, Bu, kata pria itu dengan tenang. Silakan, jangan halangi pekerjaan kami. Truk derek itu menyalakan mesinnya, membawa pergi dua simbol kemewahan terakhir mereka. Rendra, Vina, dan Ibu Ratna kini terduduk di trotoar lobi restoran. Hina, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan dikejar utang miliaran rupiah. Kita pulang, isak Ibu Ratna, riasannya luntur oleh air mata amarah. Kita harus pulang ke rumah kita. Kita bicarakan ini di rumah. Rumah? Rendra seperti mendapat pencerahan. Kita masih punya rumah. Rumah itu, kita bisa jual rumah itu untuk bayar utang. Dengan sisa uang tunai yang Vina miliki di dompetnya, mereka menyetop taksi. Sepanjang perjalanan, taksi itu dipenuhi sumpah serapah Ibu Ratna, yang menyalahkan Vina dan Alina bergantian. Vina hanya menangis, menyesali nasibnya yang batal jadi nyonya besar. Rendra terdiam, otaknya buntu. Taksi itu akhirnya berbelok ke jalanan elit tempat istana mereka berdiri. Namun, dari kejauhan, ada yang aneh. Jalanan itu terang benderang. Bukan oleh lampu jalan, tapi oleh lampu sorot dari beberapa truk kontainer besar yang parkir berderet di depan gerbang. Itu rumah kita, kan? Tanya Vina, suaranya bergetar. Taksi berhenti. Mereka bertiga turun. Gerbang besi tempa yang megah itu sudah hilang, tergeletak miring di taman. Di halaman, puluhan pekerja berseragam proyek Mandala Group bergerak cepat seperti semut. Mereka mengangkut sofa beludru, membungkus lukisan-lukisan mahal, dan menurunkan lampu kristal raksasa dari lobi. Apa yang kalian lakukan? Rendra berlari, mencoba masuk. Bima, asisten kepercayaan Alina, berdiri di depan pintu yang sudah dicopot. Ia memegang clipboard. Selamat malam, Tuan Rendra, Ibu Ratna, sapa Bima dengan nada datar. Kami sedang menjalankan perintah dari pemilik properti, Ibu Alina Laksita. Pemilik? Akulah pemiliknya. Ini rumahku, raung Ibu Ratna. Bima tersenyum tipis. Maaf, Bu. Sertifikat tanah dan IMB rumah ini 100% atas nama Ibu Alina Laksita. Anda hanya menumpang. Dan malam ini, pemiliknya memutuskan untuk mengambil kembali semua miliknya. Bima menunjuk ke para pekerja. Setiap perabot, setiap barang elektronik, setiap ubin marmer impor, bahkan sanitasi di kamar mandi. Semuanya dibeli atas nama Ibu Alina. Kami di sini untuk membersihkan rumah ini dari aset-aset milik beliau. Rendra menerobos masuk. Ruang tamu yang tadinya megah kini kosong melompong. Dindingnya bolong di beberapa tempat bekas mencopot AC dan TV. Kabel-kabel menjuntai dari langit-langit tempat lampu kristal tadi menggantung. Tidak mungkin. Ayahmu? Ibu Ratna tiba-tiba teringat suaminya. Ayahmu ada di dalam. Ia berlari ke kamar utama. Kamar itu juga kosong. Ranjang king size yang mahal sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kasur lipat tipis di sudut ruangan, tempat ayah Rendra terbaring bingung, ditemani seorang perawat baru. Ibu, ada apa ini? Tanya ayah Rendra dengan suara lemah. Semua sudah kami siapkan, Bu, kata Bima dari ambang pintu. Suster yang baru ini dibayar oleh Ibu Alina untuk merawat Pak Wiryawan. Tapi, karena rumah ini akan kami ratakan besok pagi, Ibu Alina menyarankan agar Bapak dibawa ke panti jompo. Kami sudah siapkan ambulansnya. Panti jompo? Pekik Ibu Ratna. Kurang ajar. Iblis kau, Alina. Rendra mengamuk. Ia mencoba menyerang Bima. Dua pekerja berbadan besar langsung menahannya, mencengkeram lengannya erat. Semua sudah selesai, Tuan Rendra, kata Bima, merapikan jasnya. Oh, satu lagi.
Tim kami menemukan ini di brankas Ibu Ratna. Bima mengacungkan beberapa sertifikat tanah dan perhiasan. Ini, sepertinya milik almarhum ayah Ibu Alina. Aset yang Ibu Alina cari-cari selama ini. Aneh sekali bisa ada di brankas rumah ini. Kami akan mengamankannya. Wajah Ibu Ratna berubah seputih kapur. Itu adalah aset-aset yang diam-diam ia dan Rendra coba alihkan kepemilikannya. Ibu Ratna tidak kuat lagi. Matanya berputar ke belakang, dan ia jatuh pingsan di lantai marmer yang dingin. Rendra jatuh terduduk di samping ibunya, tatapannya kosong. Hancur. Semuanya hancur dalam 3 jam. Vina, melihat pemandangan itu, perlahan-lahan melangkah mundur. Ia tidak tanda tangan kontrak untuk kemiskinan ini. Ia berbalik dan berlari sekencang-kencangnya ke jalan raya, meninggalkan kekacauan itu. Di penthouse-nya, Alina menerima pesan dari Bima, fase 1 selesai, Bu. Aset rumah dan mobil diamankan. Target dalam kondisi shock berat. Target Vina melarikan diri. Ibu Ratna pingsan. Alina meletakkan cangkir tehnya. Ia berjalan ke laci, mengambil sebuah map. Map berisi surat gugatan cerai. Sekarang, desisnya. Fase 2. Keheningan yang tersisa setelah deru mesin truk kontainer dan ambulans itu terasa lebih memekakkan telinga daripada kebisingan tadi. Lampu sorot para pekerja telah padam, menyisakan kegelapan pekat di halaman yang kini laksana medan perang. Angin malam berembus masuk tanpa halangan melalui lubang besar tempat pintu utama dulu terpasang, membawa aroma debu dan kehancuran. Rendra masih terduduk di lantai marmer yang dingin, di ruang tamu yang kini hanya berisi gema. Tatapannya kosong, tuxedo mahalnya kini kotor oleh debu plester. Bangun! Rendra, bangun! Kenapa kau diam saja? Suara jeritan Ibu Ratna menyadarkannya. Wanita tua itu baru saja siuman dari pingsannya. Hal pertama yang ia lihat adalah kehancuran total. Barang-barangku, perhiasanku, tas-tasku. Ibu Ratna berlari tertatih-tatih, sisa-sisa tenaga tuanya ia kerahkan. Ia berlari ke kamar tidurnya, atau lebih tepatnya, ke ruangan yang dulu adalah kamar tidurnya. Kosong. Lemari pakaian walk-in yang ia banggakan, yang berisi puluhan tas bermerek dan barisan sepatu impor, kini hanya 4 dinding bisu. Ranjang berukir yang harganya ratusan juta telah lenyap. Bahkan brankas di dinding, tempat ia menyimpan perhiasan dan, yang paling penting, sertifikat-sertifikat aset milik ayah Alina yang ia curi, telah dibobol dan dicongkel paksa, meninggalkan lubang menganga yang jelek. Habis? Semuanya habis. Rintih Ibu Ratna, ia merosot ke lantai. Ini semua karenamu. Rendra tiba-tiba berdiri, matanya merah menyala. Amarah dan rasa putus asa meledak bersamaan. Ini semua karena keserakahan ibu. Kalau saja ibu tidak memaksaku meminta rumah ini. Kalau saja ibu tidak mendukungku dengan Vina. Ini semua tidak akan terjadi. Kau menyalahkan ibu, pekik Ibu Ratna tak terima. Kamu yang laki-laki. Kamu yang suami. Kenapa kamu begitu bodoh sampai semua aset atas nama Alina? Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri? Dan Vina, di mana perempuan jalang itu? Dia kabur. Dia meninggalkan kita. Cukup, teriak Rendra. Mereka saling menyalahkan di tengah puing-puing istana mereka, seperti dua gagak yang memperebutkan bangkai. Tapi mereka lupa, bangkai itu sudah tidak ada. Tiba-tiba, Rendra terdiam. Ada satu harapan terakhir. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Alina, desisnya. Aku harus bicara dengan Alina. Apa yang mau kau bicarakan? Dia sudah menghancurkan kita. Dia masih istriku, bentak Rendra, sebuah delusi yang masih ia pegang erat. Dia mencintaiku. Ini semua pasti hanya gertakan. Dia pasti hanya marah. Dia tidak mungkin setega ini. Aku akan minta maaf. Aku akan bersujud padanya. Dia pasti luluh. Rendra masih percaya pada kekuatannya merayu Alina. Ia lupa, Alina yang ia rayu dulu adalah Alina yang sedang jatuh cinta. Alina yang sekarang adalah Alina yang diselimuti api pembalasan. Ayo, Bu. Kita ke penthouse. Mereka berjalan keluar dari gerbang rumah mereka yang telah hancur. Ibu Ratna, dengan kebaya mewahnya yang kini sobek dan kotor.
Rendra, dengan tusedonya yang berdebu. Mereka tampak seperti bangsawan gila yang terusir dari kerajaannya. Mereka baru sadar. Mereka tidak punya mobil. Mereka berjalan kaki. 2 kilometer mereka berjalan menyusuri jalanan komplek elit itu. Setiap langkah adalah tusukan penghinaan. Satpam di pos jaga menatap mereka dengan iba sekaligus bingung. Tetangga yang kebetulan lewat dengan mobil mewah mereka, melambatkan laju, berbisik-bisik melihat pemandangan aneh itu. Ibu Ratna, yang terbiasa diantar sopir bahkan hanya untuk ke minimarket di depan komplek, kini harus berjalan kaki dengan hak tinggi yang menyiksa. Kakiku sakit, Ren, aku tidak kuat lagi. Keluhnya. Diam dan jalan, Bu, sentak Rendra. Setelah setengah jam, mereka sampai di jalan raya utama. Mereka mencoba menyetop taksi. Tapi penampilan mereka terlalu mengenaskan. Dompet Rendra, berisi kartu-kartu yang sudah terblokir, tidak ada gunanya. Uang tunai mereka habis. Pakai ini. Ibu Ratna melepas anting berlian terakhir yang masih menempel di telinganya. Bayar pakai ini. Bilang antar kami ke apartemen Kencana. Sebuah taksi tua akhirnya mau berhenti. Sopirnya menatap anting itu dengan curiga, tapi akhirnya setuju. Perjalanan 30 menit ke penthouse Alina terasa seperti 30 tahun. Rendra menyusun skenario di kepalanya. Ia akan menangis. Ia akan memohon. Ia akan menyalahkan Vina. Ia akan berjanji akan menjadi suami yang baik. Ibu Ratna, di sampingnya, hanya diam, merapau sumpah serapah dalam hati untuk Alina. Mereka tiba di lobi penthouse yang mewah. Penampilan mereka yang kacau membuat petugas keamanan lobi langsung mencegat. Maaf, Pak, Bu. Ada keperluan apa? Saya Rendra. Suami Alina Laksita. Saya mau ke unit saya, bentak Rendra. Petugas itu tampak ragu, tapi ia menelepon ke atas. Sesaat kemudian, ia mengangguk. Silakan. Ibu Alina sudah menunggu. Hati Rendra sedikit lega. Dia menungguku. Dia masih peduli. Lift pribadi membawa mereka langsung ke unit penthouse. Pintu terbuka. Alina sedang duduk di sofa beludru berwarna zamrud di ruang tamunya yang luas. Ia tidak sendirian. Bima berdiri tegak di belakangnya, dan 2 pengawal pribadi berbadan tegap berdiri mengapit pintu masuk. Alina tampak tenang. Ia sudah berganti pakaian. Bukan gaun tidur. Ia mengenakan setelan celana sutra berwarna putih gading, rambutnya tergerai rapi. Ia menyesap teh chamomile, memandang kota Jakarta di malam hari dari jendela kacanya yang raksasa. Kontras yang sempurna dengan penampilan Rendra dan Ibu Ratna yang seperti baru keluar dari tempat pembuangan sampah. Alina, apa-apaan ini semua? Rendra langsung berteriak, skenario permintaan maafnya lenyap, digantikan oleh egonya yang terluka. Kau sudah gila? Kau menghancurkan rumah ibuku. Kau memecatku. Kau... Duduk, kata Alina. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku tidak mau duduk. Aku mau penjelasan. Ibu Ratna, di sisi lain, melihat situasi dengan lebih jernih. Ia melihat pengawal. Ia melihat Bima. Ia melihat mata Alina yang sedingin es. Ini bukan gertakan. Ini perang. Dan mereka sudah kalah. Nak, Alina? Ibu Ratna maju, mencoba meraih tangan Alina. Tolong, nak. Ibu salah. Ibu minta maaf. 2 pengawal itu maju serempak, menghalangi Ibu Ratna bahkan sebelum ia bisa menyentuh ujung baju Alina. Aku bilang, duduk, ulang Alina, nadanya sedikit lebih tajam. Rendra dan Ibu Ratna akhirnya duduk kaku di tepi sofa yang berhadapan dengan Alina. Kalian terlihat kacau, kata Alina, meletakkan cangkir tehnya. Bagaimana pestanya? Meriah? Hentikan omong kosongmu, Alina, geram Rendra. Kembalikan semuanya. Apa maumu? Harta? Kau sudah punya semua. Kenapa kau lakukan ini padaku? Pada ibumu sendiri. Alina tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Ibuku? Ibuku tidak akan pernah berkomplot untuk merampok putri kandungnya sendiri. Dan kau? Ia menatap Rendra. Kau bukan lagi suamiku. Apa maksudmu? Alina tidak menjawab.
Ia mengambil sebuah map tebal berwarna merah dari atas meja kopi di depannya. Ia mendorong map itu ke arah Rendra. Kau tanya apa mauku? Tangan Rendra gemetar saat membukanya. Halaman pertama. Surat gugatan cerai. Napas Rendra tercekat. Ia membalik halaman-halaman berikutnya. Di sana terlampir semua bukti yang ia lihat di email tadi. Bukti perselingkuhannya. Bukti penggelapan dananya. Gugatan cerai atas dasar perselingkuhan, penipuan, dan penggelapan aset, jelas Alina. Pengacaraku akan mendaftarkannya besok pagi. Dan aku tidak menuntut harta gono gini. Karena tidak ada gininya. Semua harta adalah milikku. Yang aku tuntut adalah... Alina tersenyum tipis. Ganti rugi. Atas semua dana perusahaan yang kau curi untuk membiayai pelakor itu. Dan juga... Alina mengambil selembar tagihan. Ini, tagihan dari restoran Imperial. 2,5 miliar rupiah. Mereka sudah menghubungiku. Aku sudah menjelaskan bahwa pesta itu adalah acara pribadimu yang dipesan atas namamu. Jadi, selamat, Rendra. Kau punya utang baru. Dan mengingat kau sekarang pengangguran, kau iblis, desis Rendra. Ia lemas. Pria yang tadinya gagah itu kini hancur, menatap surat cerai di tangannya. Melihat putranya telah kalah total, Ibu Ratna panik. Ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak punya apa-apa lagi. Putranya pengangguran dan terlilit utang. Rumahnya hancur. Suaminya di panti jompo. Dalam sekejap, Ibu Ratna, sang ratu, berubah menjadi pengemis. Ia melompat dari sofa, mendorong pengawal yang menghalanginya, dan menjatuhkan diri. Ia bersujud di kaki Alina. Ia memeluk kaki Alina, menangis histeris, wajahnya yang kotor oleh debu dan air mata ia tempelkan ke sepatu mahal Alina. Nak Alina, ampuni ibu. Ibu mohon. Ampun. Ibu yang salah. Ibu yang serakah. Ibu yang menjerumuskan Rendra. Tolong, nak, jangan lakukan ini. Tangisannya memilukan. Tangisan orang yang benar-benar putus asa. Ibu sudah tua? Suami ibu sakit? Kami mau tinggal di mana? Kami mau makan apa? Masa ibu harus mengemis di jalanan? Kasihani ibu, nak. Anggap ibu seperti ibumu sendiri. Rendra hanya menatap ibunya yang bersujud dengan nanar. Ia terlalu syok untuk bergerak. Alina menatap ke bawah pada wanita tua yang sedang mencium kakinya. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatinya. Yang ada hanya rasa jijik yang meluap. Ibu saya, kata Alina, suaranya menusuk dan dingin, tidak akan pernah merencanakan kehancuran saya. Alina menarik kakinya perlahan, membuat Ibu Ratna tersungkur di karpet. Ibu saya tidak akan pernah bersekongkol dengan pelakor untuk mencuri uang menantunya. Ia berdiri, berjalan anggun ke arah jendela, membelakangi dua manusia yang telah menghancurkan kepercayaannya. Ibu butuh tempat tinggal? Ibu butuh uang untuk hidup. Mata Ibu Ratna berbinar sejenak, mengira ada secercah harapan. Ia mengangguk cepat. Iya, nak, iya, berapapun, asal kami bisa makan. Alina menatap pantulan dirinya di kaca. Kalau begitu, jangan minta padaku. Harapan di wajah Ibu Ratna padam seketika. Pergi, lanjut Alina. Minta pada Vina, calon menantu kesayangan ibu itu. Bukankah dia, masa depan, Rendra? Bukankah ibu bilang dia lebih baik dariku? Suruh dia yang menghidupi ibu dan membiayai utang-utang putramu. Ibu Ratna terdiam. Mulutnya ternganga. Maaf, Ibu Ratna, kata Alina, suaranya final. Urusanku dengan kalian sudah selesai. Ia memberi isyarat pada Bima. Bima, bawa sampah ini keluar. Mereka mengotori karpet saya. Baik, Bu. Tidak. Alina, jangan. Ibu Ratna mulai meracau. Alina, kau jahat. Kau iblis. Kau akan dikutuk Tuhan. Kau. Dua pengawal itu tidak lagi ragu. Mereka mengangkat paksa Ibu Ratna yang meronta-ronta dan Rendra yang lemas seperti boneka kain. Mereka menyeret keduanya keluar dari penthouse. Bra, pintu lift pribadi tertutup. Suara jeritan Ibu Ratna perlahan menghilang. Di penthouse, suasana kembali hening.
Alina masih berdiri mematung di depan jendela, menatap gemerlap lampu kota yang tak peduli. Ia tidak menangis. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa bebas. Pembalasannya tuntas. Tak ada lagi yang tersisa untuk mereka. Bunyi gedebuk pintu lobi apartemen yang tertutup di belakang mereka terasa final. Rendra dan Ibu Ratna terlempar kembali ke trotoar yang keras di bawah langit malam Jakarta. Kali ini, tidak ada lagi taksi yang menunggu. Yang ada hanya keheningan malam yang diselingi deru kendaraan di kejauhan. Ibu Ratna, yang tenaganya habis karena meronta, terduduk lemas di pot tanaman besar di lobi. Kebaya mewahnya kini benar-benar compang-camping. Rambutnya, yang tadi pagi disasak tinggi untuk pesta, kini terurai gimbal dan kotor. Habis sudah. Rintihnya, bukan lagi jeritan, tapi bisikan putus asa. Rendra berdiri mematung di sampingnya. Tusedonya terasa seperti kostum badut yang konyol. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke seberang jalan. Surat cerai itu masih tergenggam di tangannya, kusut. 2,5 miliar. Pengangguran. Hancur. Kata-kata Alina terngiang-ngiang di kepalanya. Ini semua karenamu, desis Rendra, suaranya serak. Ibu Ratna mendongak, matanya yang bengkak menatap putranya dengan sisa-sisa kebencian. Apa katamu? Ini semua karenamu. Rendra meledak, menendang pot tanaman di samping ibunya hingga pecah berantakan. Tanah tumpah ke trotoar. Kalau ibu tidak serakah? Kalau ibu tidak terus-menerus meracuniku untuk membenci Alina? Kalau ibu tidak mendukung Vina? Beraninya kau menyalahkanku. Ibu Ratna bangkit, menunjuk wajah Rendra dengan jari gemetar. Kamu yang lemah. Kamu yang tidak bisa mengendalikan istrimu. Kamu yang bodoh menyerahkan segalanya atas nama dia. Kamu yang tergila-gila pada pelakor murahan itu sampai lupa daratan. Dasar laki-laki tidak berguna. Murahan katamu. Rendra tertawa sinis. Ibu yang mengenalkanku padanya. Ibu yang bilang dia, bibit unggul, yang bisa memberi ibu cucu. Ibu yang menyuruhku menguras harta Alina untuk dia. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Untuknya? Terbaik? Lihat kita sekarang, Bu. Kita di jalanan. Kita tidak punya apa-apa. Kita Pertengkaran hebat itu menarik perhatian dua satpam lobi yang memandang mereka dengan jijik sebelum akhirnya mengusir mereka. Pak, Bu, tolong jangan buat keributan di sini. Silakan pergi. Mereka terusir lagi. Berjalan tanpa arah di bawah lampu jalan yang temaram. Dua sosok yang tadinya adalah calon penguasa, Mandala Group, kini tak lebih dari dua tunawisma berpenampilan aneh. Setelah amarahnya reda, otak Rendra yang panik mulai bekerja. Masih ada satu harapan. Satu-satunya orang yang mungkin masih bisa ia andalkan. Vina, katanya tiba-tiba. Ibu Ratna berhenti berjalan. Apa? Perempuan itu? Dia sudah kabur. Dia tidak kabur, bantah Rendra, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia hanya kaget. Dia pasti menungguku. Dia mencintaiku, Bu. Dia tidak seperti Alina. Dia tulus. Ibu Ratna ingin sekali menampar putranya karena kebodohannya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Di mana lagi mereka bisa berteduh malam ini? Kita ke apartemennya, kata Rendra. Dia pasti punya uang tunai. Kita bisa tinggal di sana untuk sementara. Bagaimana kita ke sana? Kita tidak punya uang, keluh Ibu Ratna. Rendra merogoh sakunya. Kosong. Ia melihat ibunya. Mata Ibu Ratna terbelalak. Ia teringat sesuatu. Antingnya. Anting berlian yang ia pakai. Tadi ia hanya memberikan satu pada sopir taksi pertama. Satunya lagi masih terpasang. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna melepas anting terakhirnya. Harta terakhirnya di dunia. Pakai ini, desisnya getir. Semoga ini cukup. Mereka berhasil mendapatkan taksi lagi, menukar sebuah anting berlian asli yang mungkin bernilai puluhan juta, hanya untuk ongkos taksi sejauh 10 kilometer. Setengah jam kemudian, taksi itu tiba di depan lobi apartemen Mediterania, tempat Vina tinggal di unit mewah yang cicilannya dibayar Rendra. Di saat yang bersamaan, di lantai 22,
Vina sedang bergerak cepat. Ia tidak bodoh. Begitu ia melihat email pemecatan Rendra dan kekacauan di restoran, ia langsung kabur. Ia tahu pesta sudah berakhir. Ia tidak menangis. Ia hanya sibuk. Ia memasukkan semua tas branded yang pernah Rendra berikan ke dalam 2 koper besar. Ia menyapu bersih kotak perhiasannya, kalung, gelang, dan jam tangan, yang semuanya dibeli dengan kartu kredit Alina. Bodoh sekali laki-laki itu, pikir Vina sambil menutup resleting kopernya. Dia pikir aku mau hidup susah dengannya? Enak saja. Barang-barang ini sudah cukup untuk modalku mencari mangsa baru. Ponselnya berdering. Nama, Mas Rendra sayang, muncul di layar. Vina memutar matanya dan menekan tombol reject, lalu memblokir nomor itu. Ia memesan taksi online ke bandara. Penerbangan paling pagi ke Singapura. Tepat saat Vina melangkah keluar dari lift lobby dengan 2 koper besarnya, Rendra dan Ibu Ratna melompat keluar dari taksi mereka. Vina, teriak Rendra, wajahnya berbinar melihat kekasihnya masih ada. Sayang, tunggu. Vina, yang sedang memasukkan koper ke bagasi taksi, membeku. Ia berbalik, dan wajahnya langsung berubah masam melihat penampilan Rendra dan Ibu Ratna yang mengenaskan. Vina, syukurlah kamu di sini. Kamu harus bantu kami. Alina, bantu? Vina memotong ucapan Rendra. Ia tertawa, tawa yang nyaring dan menghina. Bantu apa, Mas? Kita diusir. Aku tidak punya apa-apa lagi. Boleh kami tinggal di tempatmu malam ini? Aku janji besok kita cari. Tinggal di sini. Vina menatap Rendra dari atas ke bawah. Mas, kamu lihat penampilanku? Aku mau pergi liburan. Dan apartemen ini, sewanya sudah habis. Aku sudah check out. Apa? Check out? Tapi kamu bilang kamu cinta sama aku, suara Rendra bergetar. Vina mendekati Rendra. Ia tersenyum manis, senyum yang sama yang dulu meluluhkan Rendra. Lalu ia berbisik, aku memang cinta, Mas. Aku cinta sama uangmu. Dan sekarang uangmu sudah tidak ada. Jadi, semua ini? Semua ini bisnis, sayang, kata Vina, menepuk pipi Rendra. Dan kamu baru saja bangkrut. Jalang, beraninya kau? Ibu Ratna maju, mencoba menjambak rambut Vina. Vina dengan gesit menghindar. Eits, jangan main fisik, nenek sihir. Kalau bukan karena tante yang dukung, aku juga tidak akan sejauh ini. Jadi, terima kasih ya, Tan. Semua tas dan perhiasan ini, anggap saja komisi buatku. Vina masuk ke dalam taksi. Rendra, yang masih tak percaya dengan pengkhianatan ini, mencengkeram gagang pintu. Vina, jangan tinggalkan aku. Vina memutar bola matanya. Ia merogoh dompetnya, mengambil selembar uang 50 ribuan. Ia menjulurkan tangannya keluar jendela. Ini, katanya, buat ongkos. Kasihan. Ia tidak memberikan uang itu ke tangan Rendra. Ia menjatuhkannya ke aspal yang kotor. Maaf ya, lanjut Vina, memasang kacamata hitamnya meskipun hari sudah malam. Aku alergi orang miskin. Jalan, Pak, serunya pada sopir taksi. Taksi itu melaju kencang, meninggalkan Rendra yang berteriak histeris di tengah jalan. Vina, jangan. Rendra mengejar taksi itu beberapa meter sebelum akhirnya tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur di aspal. Ia menangis. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis seorang pecundang yang kehilangan segalanya. Ibu Ratna berdiri mematung di trotoar. Matanya terpaku pada selembar uang 50 ribuan yang tergeletak di dekat kaki Rendra. Uang lecek yang dilempar oleh wanita yang ia puja-puja sebagai calon menantu idaman. Perlahan, dengan punggung yang terasa patah, wanita tua yang tadi pagi masih menjadi ratu di istananya, membungkuk. Tangannya yang gemetar memungut uang itu. Satu-satunya uang yang mereka miliki di dunia. Ia berjalan ke arah putranya yang masih meraung di tengah jalan. Ia tidak mencoba membangunkannya. Ia hanya duduk di trotoar, di samping Rendra. Keduanya, ibu dan anak, yang bersekongkol dalam keserakahan, kini duduk di jalanan. Dikhianati, bangkrut, dan hina. Lampu-lampu apartemen mewah di sekitar mereka bersinar terang, tetapi bagi mereka,
Malam itu adalah awal dari kegelapan yang panjang. Pukul 6 pagi. Matahari baru saja mengirimkan sapuan pertamanya yang berwarna aprikot ke langit Jakarta. Di penthouse-nya, Alina Laksita sudah menyelesaikan sesi yoganya. Ia berdiri dalam pose warrior, menghadap jendela raksasa yang menampakkan kota yang mulai menggeliat. Tenang, fokus, dan penuh kendali. Berbeda dengan semalam, pagi ini ia tidak merasakan amarah yang membara. Yang ada hanya kelegaan. Seolah-olah beban bertonton yang ia pikul selama setahun terakhir, beban kecurigaan, rasa sakit hati, dan kebohongan, telah terangkat dari pundaknya. Ia mandi, air hangat membasuh sisa-sisa energi negatif dari pertempuran semalam. Ia memilih pakaian kerjanya, sebuah power suit berwarna biru navy yang tegas, dipadukan dengan kemeja sutra putih. Rambutnya ia ikat model ponytail yang rapi. Wajahnya dipulas riasan tipis namun profesional. Tidak ada jejak-jejak istri yang patah hati. Yang ada hanyalah seorang CEO. Saat ia berjalan ke ruang makan, bingkai foto pernikahan di atas meja nakasnya semalam sudah tidak ada. Gantinya, Bima telah meletakkan tumpukan laporan pagi. "Selamat pagi, Bu Alina," sapa Bima, yang sudah tiba sejak subuh. Ia menyerahkan secangkir Earl Grey tea panas. "Selamat pagi, Bima. Bagaimana laporannya?" tanya Alina, suaranya tenang. "Semua berjalan sesuai rencana, Bu," Bima melaporkan dengan efisien. "Fase 2, pembersihan, sedang berlangsung." Bima membuka tabletnya. Pertama, rumah di Kemang. Tim pembongkaran sudah mulai bekerja sejak pukul 5 pagi. Sesuai instruksi ibu, rumah itu akan diratakan dengan tanah. Diperkirakan selesai dalam 48 jam. Seluruh barang-barang mewah yang kita sita semalam sedang diinventarisasi di gudang Mandala. Nilai totalnya sekitar 12 miliar rupiah, cukup untuk menutupi kerugian kecil akibat ulah Rendra. Alina mengangguk. "Tanahnya jual?" "Sudah saya masukkan ke daftar listing prioritas, Bu. Peminatnya sudah ada," jawab Bima. "Kedua, target Rendra dan Ibu Ratna. Laporan terakhir dari tim pengawas, mereka terlihat diusir dari apartemen Mediterania sekitar pukul 2 dini hari setelah konfrontasi dengan target Vina. Mereka terakhir terlihat berjalan kaki ke arah jalan raya, membawa satu lembar uang 50.000. Wajah Alina tidak berubah. "Vina? Penerbangan pukul 5.30 ke Singapura. One-way ticket. Kami perkirakan dia membawa aset bergerak, perhiasan dan tas, yang dia terima dari Rendra senilai 800 juta. Apakah perlu kita kejar, Bu? Kita bisa laporkan ke Interpol atas dasar penadahan barang hasil penggelapan." Alina menggeleng pelan. "Tidak perlu. Dia ikan teri. Dia hanya mengambil umpan yang diberikan Rendra. Biarkan dia pergi. Uang 800 juta itu adalah harga yang murah untuk membersihkan sampah seperti dia dari hidupku." "Baik, Bu. Dianggap selesai," kata Bima. "Ketiga, dan yang terakhir, Tuan Wiryawan Senior." Ini adalah satu-satunya bagian yang membuat Alina sedikit terdiam. Ayah Rendra adalah pria baik yang pendiam, yang menjadi tidak berdaya setelah terkena stroke ringan. Ia adalah korban bisu dari keserakahan istri dan putranya sendiri. "Pak Wiryawan telah dipindahkan dengan aman ke Panti Werdha Asri semalam," lapor Bima. "Itu fasilitas premium, Bu. Pelayanan medis 24 jam. Jauh lebih baik daripada perawatannya di rumah Ibu Ratna." "Bagus," kata Alina. "Pastikan semua biayanya dibayar penuh untuk 5 tahun ke depan. Atas nama anonim. Saya tidak mau mereka, Rendra atau ibunya, tahu di mana ayahnya berada dan mencoba memanfaatkannya." "Sudah diatur, Bu. Kunjungan dibatasi hanya untuk anggota keluarga yang Ibu setujui." "Bagus sekali, Bima. Terima kasih," kata Alina. Ia menghabiskan tehnya. "Sekarang, mari kita bicara bisnis. Rapat Dewan Direksi jam 9. Saya mau laporan keuangan yang diaudit ulang pasca Rendra ada di meja saya." Pukul 9 pagi, Alina melangkah masuk ke ruang rapat utama Mandala Group. Berita pemecatan Rendra sudah menyebar seperti api. Suasana di kantor tegang. Para manajer dan direktur yang dulu dekat dengan Rendra tampak pucat. Alina mengambil tempatnya di ujung meja. Bukan di kursi biasa,
tapi di kursi utama yang dulu milik ayahnya, yang selama ini ia biarkan kosong. Selamat pagi, sapanya, suaranya memenuhi ruangan. Saya yakin Anda semua sudah membaca email semalam. Mari kita perjelas satu hal. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Mandala Group adalah milik saya. Didirikan oleh ayah saya, dan sekarang di bawah kendali penuh saya. Era, direktur titipan, yang menyalahgunakan wewenang telah berakhir. Saya tidak menoleransi pengkhianatan. Baik dalam bisnis maupun pribadi, lanjutnya. Yang terjadi pada Rendra Wiryawan adalah pelajaran. Siapapun yang terbukti bersekongkol dengannya, mengambil keuntungan dari penggelapannya, pintu keluar ada di sana. Ruangan itu hening. Sekarang, kata Alina, membuka laptopnya, mari kita bekerja. Kita punya perusahaan yang harus dijalankan. Rapat itu berjalan intens. Alina membedah setiap proyek, menemukan beberapa kejanggalan lagi yang ditinggalkan Rendra, dan langsung mengambil keputusan tegas untuk memperbaikinya. Para karyawan yang tadinya ragu, kini melihat sosok pemimpin yang sesungguhnya. Mereka melihat Alina Laksita, bukan lagi Nyonya Rendra. Di tengah rapat, sekretarisnya masuk. Maaf, Bu. Ada tamu mendesak. Beliau bilang ini soal keluarga Pak Rendra. Alina mengernyit. Ia mengira Rendra atau ibunya nekat datang ke kantor. Suruh keamanan usir. Bukan, Bu, kata sekretaris itu gugup. Bukan mereka. Namanya Pak Hartono. Adik dari Pak Wiryawan senior. Paman dari Pak Rendra. Alina terdiam. Ia ingat Pak Hartono. Pria sederhana dari desa yang pernah sekali datang ke pernikahannya, memberikan hadiah seperangkat alat dapur murah, dan dipandang rendah oleh Ibu Ratna. Beri saya 10 menit, kata Alina pada Dewan. Ia keluar dari ruang rapat. Pak Hartono duduk dengan canggung di lobi. Ia mengenakan kemeja batik pudar dan celana bahan. Ia tampak gelisah. Nak Alina, katanya, berdiri buru-buru. Selamat pagi, Pak Hartono. Silakan masuk ke ruangan saya. Di dalam kantornya, Pak Hartono menolak duduk. Saya tidak akan lama, Nak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Alina bingung. Terima kasih untuk apa? Saya tadi pagi dapat telepon dari Panti Werda Asri. Mereka bilang, kakak saya, Mas Wiryawan, ada di sana. Saya langsung ke sana. Mata pria itu berkaca-kaca. Saya melihat Mas Wiryawan. Ya Tuhan, Nak, dia tampak damai. Tempatnya bersih, perawatnya ramah. Dia dirawat dengan sangat baik. Jauh lebih baik daripada saat dia di rumah mewah itu. Pak Hartono menatap Alina. Saya tahu ini semua pasti perbuatan Nak Alina. Saya hanya melakukan yang benar untuk ayah mertua saya, kata Alina pelan. Nak Alina melakukan hal yang benar untuk semua orang, kata Pak Hartono, suaranya bergetar. Maafkan saya, Nak. Maafkan keluarga kami. Mbak Ratna, dia, keserakahannya sudah membutakan mata semua orang. Rendra itu dulu anak baik, Nak. Tapi ibunya meracuninya. Sejak Rendra menikah dengan Nak Alina, mereka seperti kesetanan. Mereka hanya melihat uang Nak Alina. Saya tahu, Pak, kata Alina. Mereka selalu memandang rendah kami yang hidup sederhana. Mereka bilang saya tidak selevel. Tadi pagi, Pak Hartono menarik napas, Rendra dan Mbak Ratna datang ke rumah kontrakan saya. Mereka datang dengan baju pesta yang kotor. Mereka memohon-mohon minta uang dan tempat tinggal. Alina terdiam, mendengarkan. Saya berikan mereka uang 500.000. Sisa uang pegangan saya bulan ini. Saya bilang, saya tidak bisa menampung mereka. Bukan karena saya tidak mau, tapi karena istri saya takut. Takut dengan sifat mereka, Pak Hartono menunduk. Mereka pergi sambil memaki-maki saya. Bilang saya pelit. Padahal uang itu... Saya mengerti, Pak Hartono. Anda tidak perlu menjelaskan. Saya hanya ingin bilang, kata Pak Hartono, mengangkat wajahnya. Jangan merasa bersalah atas apa yang Nak Alina lakukan. Itu bukan kekejaman. Itu keadilan.
Nak Alina sudah membebaskan Mas Wiryawan. Dan Nak Alina sudah membebaskan diri Nak Alina sendiri. Pria tua itu membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Nak. Semoga Nak Alina menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Pak Hartono pergi. Alina kembali duduk di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sebuah beban yang berbeda terangkat. Ini bukan lagi sekadar pembalasan. Ini adalah penegakan kebenaran. Ia mengambil ponselnya. Bima, finalisasi gugatan cerainya hari ini. Tambahkan tuntutan ganti rugi 2,5 miliar itu. Jangan beri mereka celah sedikit pun untuk bernapas. Dan pastikan Pak Hartono masuk ke dalam daftar pengunjung yang disetujui untuk Tuan Wiryawan Senior. Alina menutup teleponnya. Ia menatap keluar jendela. Matahari sudah tinggi. Pagi yang baru telah dimulai. Dan ia siap. Uang Rp500.000 dari Pak Hartono terasa panas di genggaman Ibu Ratna. Uang itu, ditambah lembaran Rp50.000 yang dilempar Vina, adalah satu-satunya jaring pengaman mereka dari trotoar. Total Rp550.000. Kurang dari harga sebotol wine yang biasa Rendra pesan untuk makan siang. Mereka berjalan gontai menjauhi rumah kontrakan Pak Hartono yang berada di gang sempit di pinggiran Jakarta. Caci maki mereka sudah habis, berganti dengan keheningan yang mencekam. Kita harus cari penginapan, kata Rendra akhirnya, suaranya parau. Ia tidak tahan lagi dengan tatapan orang-orang. Pria bertusedo dan wanita berkebaya sobek berjalan kaki di gang becek adalah pemandangan yang mengundang tawa dan cemoohan. Uangnya, Rendra menatap ibunya. Ibu Ratna mencengkeram uang itu erat di dalam lipatan kebayanya. Ini uangku. Hartono memberikannya padaku. Berikan padaku. Rendra membentak, kesabarannya habis. Ia menyambar paksa uang itu dari tangan ibunya. Beberapa lembar uang ribuan tercecer di tanah becek. Ibu Ratna menjerit dan buru-buru memungutinya, tidak peduli tangannya kotor. Aku yang pegang, desis Rendra. Otak ibu sudah tidak beres. Ibu hanya akan menghabiskannya untuk hal bodoh. Bodoh katamu? Siapa yang menghabiskan miliaran untuk pelakor? Balas Ibu Ratna. Diam. Mereka kembali berjalan. Tujuan pertama Rendra adalah toko pakaian bekas di pasar terdekat. Ia sadar, mereka tidak bisa terus memakai kostum sirkus ini. Pasar itu kotor, berisik, dan berbau amis. Ibu Ratna, yang biasa menghirup parfum seharga 5 juta per botol, kini harus menutup hidungnya. Rendra, dengan sisa-sisa harga dirinya, masuk ke sebuah kios kecil yang menjual pakaian obral. Cari apa, Mas? Tanya penjualnya, menatap Rendra dan Ibu Ratna dengan aneh. Pakaian-pakaian ganti, jawab Rendra kaku. Yang ini, daster, bagus, Bu. 35.000, tawar si penjual pada Ibu Ratna. Ibu Ratna menatap daster berbahan katun tipis dengan motif bunga norak itu dengan jijik. Aku tidak mau pakai kain lap ini. Kalau begitu ibu telanjang saja di jalan, sentak Rendra. Ia mengambil daster itu, sepasang sandal jepit, lalu kaos oblong dan celana kolor termurah untuk dirinya sendiri. Total belanja mereka, Rp110.000. Mereka berganti pakaian di toilet umum pasar yang pesing dan berbayar Rp2.000. Saat Ibu Ratna keluar dari bilik toilet, ia bukan lagi Nyonya Ratna yang angkuh. Ia hanyalah seorang wanita tua berwajah bengkak, mengenakan daster murah dan sandal jepit. Ia menangis tanpa suara. Kemewahan yang ia puja telah menguap. Sisa uang mereka, Rp438.000. Sekarang kita cari tempat tinggal, kata Rendra. Ia menjejalkan tusedo dan kebaya mewah yang kotor itu ke tempat sampah. Mereka tidak mungkin menyewa hotel. Uang mereka tidak akan cukup. Rendra tahu, ia harus mencari kos-kosan. Mereka berjalan kaki lagi, masuk lebih dalam ke labirin gang-gang sempit. Setelah 1 jam bertanya ke sana-sini, mereka menemukan sebuah rumah kos kumuh bertingkat 3. Kamar kosong ada, Mas, kata pemilik kos, seorang wanita gemuk yang sedang mengunyah sirih. Yang di lantai 3, kamar mandi luar. Sebulan 600.000. Kami tidak punya 600.000. Kami bayar harian dulu bisa, Bu? Tanya Rendra, menelan ludah. Si pemilik kos menatap mereka curiga. Harian 50.000. Bayar di depan.
Listrik pakai token, isi sendiri. Kami ambil, kata Rendra cepat. Ia menyerahkan selembar uang 50 ribuan. Uang yang sama dengan yang dilempar Vina. Kamar itu adalah neraka baru mereka. Ukurannya hanya 3x3 meter. Pengap, panas, dengan satu jendela kecil yang menghadap tembok bata. Hanya ada satu kasur busa tipis yang diletakkan di lantai, satu kipas angin kecil yang berdebu, dan lemari plastik reyot. Dindingnya berjamur dan catnya mengelupas. Bau apak menusuk hidung. Kamar mandi di luar, yang dipakai bersama oleh 10 kamar lain, adalah pemandangan yang lebih horor. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Aku tidak mau, bisiknya. Aku tidak mau tinggal di kandang babi ini. Rendra, ayo kita pergi. Kita minta maaf lagi pada Alina. Kita bersujud. Dia tidak akan menerima kita, Bu. Teriak Rendra, mendorong ibunya masuk ke kamar. Ini rumah kita sekarang. Ini istana baru yang ibu inginkan. Brat. Rendra membanting pintu. Ibu Ratna tersungkur di kasur tipis itu, merasakan perkasur yang menonjol menusuk punggungnya. Ia meraung. Bukan tangisan sedih, tapi raungan putus asa seekor binatang yang terjebak. Ini semua gara-gara kamu, ini semua gara-gara kamu. Ia terus meracau, memukul-mukul kasur. Rendra tidak peduli. Ia duduk di lantai yang kotor, menyandarkan kepalanya ke dinding yang lembab. Perutnya berbunyi. Ia lapar. Mereka belum makan makanan layak sejak kemarin. Ia melihat ke dompetnya. Sisa uang 388 ribu rupiah. Ia bangkit, meninggalkan ibunya yang masih meraung. Ia keluar kamar, menuruni tangga. Ia pergi ke warteg di depan gang. Ia membeli 2 bungkus nasi rames. Nasi, tempe orek, dan tumis kangkung. Total 20 ribu rupiah. Ia kembali ke kamar. Ibu Ratna sudah diam, terbaring meringkuk membelakangi pintu, bahunya masih terguncang. Makan, kata Rendra, melempar 1 bungkus nasi ke samping ibunya. Ia membuka bungkus nasinya sendiri dan mulai makan dengan lahap. Dengan tangan. Ia sudah tidak peduli etika, tidak peduli rasa. Ia hanya lapar. Setelah beberapa menit, Ibu Ratna perlahan berbalik. Ia melihat bungkus nasi itu. Nasi yang dibungkus kertas coklat kusam. Perutnya yang keroncongan mengalahkan harga dirinya. Tangan gemetarnya membuka bungkusan itu. Ibu Ratna, wanita yang seminggu lalu mengeluh pada Alina karena steak wagyunya overcooked, kini menangis sambil menyuapkan nasi dan tempe orek ke mulutnya. Makanan paling sederhana itu terasa seperti debu di lidahnya, namun tubuhnya yang lapar memaksanya untuk menelan. Di dalam kamar pengap 3x3 meter itu, di tengah bau jamur dan keringat, ibu dan anak itu makan dalam keheningan yang memalukan. Mereka sudah jatuh. Dan ini baru hari pertama. Sementara itu, di kantor Mandala Group, Alina baru saja menyelesaikan rapat dewan. Satu hal lagi, kata Alina pada Bima setelah semua orang keluar. Blokir semua akses Rendra Wiryawan untuk mencari pekerjaan. Kirimkan referensi yang jujur, lengkap dengan bukti penggelapan, ke semua perusahaan headhunter besar. Bu itu? Bima ragu. Itu akan membuatnya tidak bisa bekerja di manapun. Selamanya. Alina menatap Bima dengan dingin. Dia terlilit utang 2,5 miliar padaku. Aku tidak ingin dia bisa bekerja. Aku ingin dia menderita. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, tidak punya harapan, persis seperti yang mereka rencanakan untukku. Pembalasan ini, lanjut Alina, belum selesai sampai aku melihatnya mengemis di jalanan. Hari-hari di kamar kos 3x3 meter itu berlalu seperti dalam mimpi buruk yang panas dan lengket. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Satu-satunya penanda waktu adalah suara azan dari masjid di seberang gang, suara ribut anak-anak kos sebelah yang pulang kerja, dan rasa lapar yang datang teratur. Uang 388 ribu rupiah yang dipegang Rendra menjadi dewa mereka. Setiap pengeluaran adalah keputusan hidup dan mati. Bu, kita makan sekali sehari saja, kata Rendra pada hari kedua. Nasi bungkus 10 ribu. Kita bagi 2. Pagi kita minum air keran saja. Air keran? Ibu Ratna, yang terbaring di kasur busa tipis, menatapnya dengan ngeri. Kau mau aku sakit perut?
Aku mau air mineral. Yang dingin. Uang kita tidak cukup. Rendra melempar botol air mineral kosong ke dinding. Ibu mau minum air dingin? Pergi ke kutub utara. Di sini adanya air keran rebus. Kalau ibu tidak mau, ya tidak usah minum. Ibu Ratna terdiam, tapi kebencian di matanya semakin pekat. Pada hari ketiga, Rendra memutuskan ia harus bergerak. Delusinya sebagai seorang direktur hebat masih tersisa. Ia tidak diciptakan untuk hidup seperti ini. Ini hanya sementara. Aku mau cari kerja, katanya, sambil membasuh wajahnya dengan air di ember yang mereka tampung dari kamar mandi. Kerja apa? Siapa yang mau terima penipu sepertimu? Cibir Ibu Ratna. Diam, Bu. Rendra memakai kaos oblong bersih satu-satunya. Aku punya pengalaman 10 tahun. Aku punya jaringan. Alina bisa memecatku, tapi dia tidak bisa menghapus otakku. Ia mengambil Rp20.000 dari dompetnya. Sewa komputer di warnet 2 jam. Beli kopi saset 1. Lalu aku makan apa? Tanya Ibu Ratna. Puasa saja. Anggap saja diet. Rendra melangkah keluar dari kamar pengap itu, meninggalkan ibunya dalam kegelapan. Ia berjalan ke warnet, warung internet, di ujung gang. Bilik kecil itu berbau rokok dan keringat. Ia duduk di depan komputer kuno yang lamban. Ia membuka akun LinkedIn-nya. Fotonya masih foto profesional, ia tersenyum percaya diri dengan latar belakang ruang kantornya di Mandala Group. Jabatannya masih tertulis, Director of Business Development. Ia belum berani mengubahnya. Ia mulai mengirimkan lamaran ke semua perusahaan properti besar, ke bank, ke perusahaan konsultan. Ia mengirimkan 30 lamaran dalam 1 jam. Lalu ia mulai menelepon. Ia membeli pulsa Rp10.000. Ia menelepon Budi, seorang headhunter yang dulu sering ia traktir makan siang mahal. Halo, Bro Budi, sapa Rendra, mencoba terdengar ceria. Hening sejenak di seberang. Ngra? Rendra Wiryawan? Iya, dong. Siapa lagi? Hahaha. Bro, gue lagi open to market, nih. Exploring new opportunities. Lo ada lowongan apa yang menarik di meja lo? Terdengar helaan napas berat. Ren, lo serius? Serius? Lah, gue butuh tantangan baru. Lo tahu kapasitas gue, kan? Ren, suara Budi menjadi pelan dan serius. Gue nggak bisa bantu lo. Apa maksud lo? Lo kan headhunter terbaik. Pastiin? Enggak, Ren. Lo nggak ngerti, potong Budi. Nama lo blacklist di semua sistem. Gue baru aja dapat memo internal dari asosiasi headhunter. Jantung Rendra serasa berhenti berdetak. Memo apa? Memo dari Mandala Group. Atas nama Alina Laksita. Isinya, referensi, lo. Lengkap, Ren. Kronologi penggelapan dana. Bukti transfer ke rekening pribadi atas nama Vina. Scan tagihan pesta di Imperial. Semuanya. Diakhiri dengan kalimat, perusahaan kami tidak merekomendasikan Saudara Rendra Wiryawan untuk posisi apapun yang menyangkut integritas dan keuangan. Tuk. Ponsel Rendra jatuh dari genggamannya yang lemas. Ren? Halo? Ren? Rendra tidak menjawab. Ia menatap layar komputer. Email-email penolakan mulai masuk. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses. Kualifikasi Anda belum sesuai, posisi tersebut sudah terisi. Alina tidak hanya menghancurkannya. Dia menguburnya hidup-hidup. Dia memastikan Rendra tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ia kembali ke kamar kos dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana? Dapat pekerjaan? Dapat istana? Ejek Ibu Ratna dari atas kasur. Rendra tidak menjawab. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding. Ia menatap uang yang tersisa di dompetnya. Rp258.000. Hari keempat. Uang kos Rp50.000. Nasi bungkus Rp20.000. Sisa Rp188.000. Hari kelima. Uang kos Rp50.000. Nasi bungkus Rp20.000. Sisa Rp118.000. Hari keenam. Uang kos Rp50.000.
Nasi bungkus 20.000. Sisa 48.000. Uang Rp48.000 itu tidak cukup untuk membayar uang kos besok. Malam itu, mereka tidak makan. Ibu Ratna merengek. Lapar, Ren? Aku lapar. Kepalaku pusing. Minum air saja, bentak Rendra. Rendra? Ibu tidak tahan lagi. Ibu mau mati rasanya. Kalau mau mati, mati saja. Jangan ajak aku. Tiba-tiba Ibu Ratna bangkit. Matanya menyala liar. Aku tahu. Kita jual apa? Kita tidak punya apa. Bajuku, kata Ibu Ratna. Kainnya mahal. Rancangan desainer. Masih di tempat sampah di pasar itu. Ayo kita ambil. Rendra menatap ibunya seolah ibunya sudah gila. Sudah seminggu, Bu. Pasti sudah diangkut ke Bantar Gebang. Kalau begitu jam tanganmu. Rendra menatap pergelangan tangannya. Kosong. Rolexnya sudah diambil Alina. Ponselku. Rendra merogoh sakunya. Ponsel pintar seri terbaru, satu-satunya barang yang masih ia miliki karena Alina lupa memblokirnya. Tapi apa gunanya? Kartunya sudah terblokir, tidak ada pulsa, tidak ada paket data. Ya. Ponselku. Keesokan paginya, di hari ke-7, Rendra membawa ponsel itu ke kios-kios di pasar. 500.000, Mas. Paling tinggi, kata seorang pemilik kios, setelah melihat kondisi Rendra dari atas ke bawah. 500.000? Ini harganya 20 juta, protes Rendra. Yaitu kalau baru dan ada kotaknya. Ini secont batangan. Masnya juga kelihatan butuh uang, kan? 500. Mau atau tidak? Rendra menelan ludahnya. Ia mengambil uang itu. 5 lembar ratusan ribu. Ia kembali ke kos dengan langkah sedikit lebih tegak. Ia merasa seperti raja. Ia punya Rp548.000. Ia membayar uang kos hari itu, sisa Rp498.000. Ia membeli 2 bungkus nasi padang dengan rendang, 50.000. Malam itu, mereka makan mewah. Nasi rendang. Lihat, Bu, kata Rendra, mulutnya penuh nasi. Aku masih bisa bertahan. Kita masih bisa hidup. 500.000 ini. Tok, tok, tok. Pintu kamar mereka digedor keras. Bukan ketukan ramah. Mas Rendra, buka pintunya. Suara ibu kos. Rendra, yang baru saja merasa sedikit lebih baik, membuka pintu. Ibu kos berdiri di sana, berkacak pinggang, wajahnya merah padam. Uang kos hari ini sudah saya bayar, Bu, kata Rendra. Bukan soal uang kos, bentak ibu kos. Ini. Ia melempar selembar kertas ke wajah Rendra. Tagihan listrik. Listrik token kamar sampean sudah bunyi dari kemarin. Sudah saya talangi 50.000. Sekarang sudah habis lagi. Kalian ini pakai apa saja? Kipas angin tidak mati 24 jam. Ngecharge ponsel? Saya akan bayar, Bu. Bayar sekarang. 100.000. 50.000 utang kemarin, 50.000 isi baru. Rendra terkejut. 100.000? Iya. Plus, tagihan air bulan ini naik. Kalian mandi boros sekali. Masing-masing 25.000. Jadi total 150.000. Bayar sekarang. Uang di tangan Rendra yang baru saja terasa banyak, kini terasa sedikit. Ia dengan gemetar menyerahkan Rp150.000. Sisa uangnya, Rp398.000. Dan satu lagi, kata ibu kos, belum selesai. Mulai besok, uang kos naik. Jadi 75.000 sehari. Apa? Kenapa begitu? Protes Rendra. Karena kalian berdua. Sekamar harusnya 1 orang. Kalian berdua bikin ribut tiap malam, bikin kotor kamar mandi, bikin boros air. Mau? Kalau tidak mau, silakan angkat kaki malam ini juga. Rendra dan Ibu Ratna saling pandang. Mereka tidak punya pilihan. Iya, Bu. Besok saya bayar 75.000. Ibu kos itu mendengus dan pergi. Rendra menutup pintu. Ia bersandar di pintu, lemas. Uang Rp398.000. Besok bayar kos 75.000.
Makan 20.000. Sisa 303.000. Lusa bayar kos 75.000. Makan 20.000. Sisa 208.000. Hari ketiga, 113.000. Hari keempat, 18.000. 4 hari. Dalam 4 hari, mereka akan kembali ke titik nol. Dan kali ini, tidak ada lagi ponsel untuk dijual. Tidak ada lagi anting. Kenyataan itu menghantam Rendra. Ia tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran setan ini. Di kamar pengap itu, Rendra mulai tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Ibu Ratna menatapnya ngeri. Dia menang, Bu. Rendra tertawa sambil menangis. Alina menang. Dia tidak membunuh kita. Dia membiarkan kita mati pelan-pelan. Kita akan jadi gembel. Kita akan mati di kamar ini. Ibu Ratna, untuk pertama kalinya, merasakan sesuatu yang lebih dingin dari lantai marmer rumah Alina. Ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. 4 hari. Hitungan mundur itu lebih kejam daripada bom waktu. Setiap senja yang datang melalui jendela sempit yang kotor itu terasa seperti paku yang ditancapkan ke peti mati mereka. Sisa uang, Rp398.000. Hari pertama, setelah menjual ponsel pukul 7, tok tok tok. Pagi, uang kos. Suara ibu kos sudah seperti lonceng kematian. Rendra membuka pintu sedikit. Menyerahkan Rp75.000. Pintu langsung ditutup. Sisa, Rp323.000. Pukul 12, perut mereka keroncongan. Beli nasi, Ren, rintih Ibu Ratna dari kasur. Rendra keluar. Beli 2 bungkus nasi tempe oret. Rp20.000. Sisa, Rp303.000. Sisa hari itu dihabiskan dalam keheningan yang panas dan bermusuhan. Mereka sudah tidak punya tenaga untuk bertengkar. Hari kedua, pukul 7, tok tok tok. Uang kos? Rendra menyerahkan Rp75.000. Sisa, Rp228.000. Pukul 12, Rendra beli 2 bungkus nasi. Rp20.000. Sisa, Rp208.000. Malamnya, Ibu Ratna mulai mengigau. Dingin? AC-nya matikan? Kenapa lantainya kotor sekali? Alina, suruh pembantu bersihkan. Rendra hanya memejamkan mata, mencoba tidur di tengah bau jamur. Hari ketiga, pukul 7, tok tok tok. Uang kos? Rendra menyerahkan Rp75.000. Sisa, Rp133.000. Pukul 12, nasi Rp20.000. Sisa, Rp113.000. Sore harinya, Ibu Ratna menangis. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan pelan yang putus asa. Aku mau pulang, Ren. Aku mau pulang ke rumah ayahmu di desa. Di sana setidaknya ada kebun singkong. Kita tidak akan kelaparan. Pulang? Rendra tertawa kering. Pakai apa? Uang kita tidak cukup untuk naik ojek ke terminal. Apalagi beli tiket bus. Hari keempat, pukul 7, tok tok tok. Uang kos? Kali ini gedorannya lebih keras. Rendra menyerahkan Rp75.000. Sisa, Rp38.000. Rendra duduk di lantai, menatap 3 lembar uang puluhan ribu dan 8 lembar ribuan. Ibu Ratna menatapnya. Nas? Uang kita tidak cukup untuk makan dan bayar kos besok, desis Rendra. Aku tidak peduli. Aku lapar. Rendra keluar. Ia membeli 1 bungkus nasi, 10.000, dan 1 botol air mineral besar, 5.000. Ia tidak membeli untuk dirinya sendiri. Sisa, Rp23.000. Ia memberikan bungkusan itu pada ibunya. Ibu Ratna melahapnya sendirian, tidak bertanya apakah Rendra sudah makan. Rendra hanya minum air. Rasa laparnya sudah mati rasa, tergantikan oleh panik. Hari kelima. Hari penghakiman. Pukul 7. Gedor, gedor, gedor. Uang kos, 75.000. Rendra membuka pintu. Wajahnya pucat. Bos, Ibu kos menatapnya tajam. Mana? Saya belum ada, Bu. Tolong, beri saya waktu 1 hari lagi. Saya pasti. 1 hari? Ibu kos tertawa.
Kemarin juga bilang begitu. Saya ini bisnis, Mas. Bukan panti sosial. Saya mohon, Bu. Ibu saya sakit. Rendra menunjuk ibunya yang pura-pura terbatuk di kasur. Halah, Sakit? kemarin saya lihat dia masih kuat teriak-teriak. Bayar sekarang atau keluar? Rendra gemetar. Ia menunjukkan sisa uang di tangannya. Saya cuma punya 23.000, Bu. Mata ibu kos membelalak. Cuma segitu? Kalian menipuku. Saya akan cari kerja, Bu. Ibu kos tidak mau dengar lagi. Ia berbalik dan berteriak. Bamang, kesana. Dua pria berbadan besar, preman penjaga kos, muncul di ujung lorong. Angkat barang-barang mereka. Buang ke jalan. Jangan, Bu. Jangan. Rendra mencoba menghalangi. Pak Bambang mendorong Rendra hingga jatuh tersungkur. Pria satunya lagi masuk ke kamar. Ia mencengkeram lengan Ibu Ratna yang menjerit-jerit. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Kau tidak tahu siapa aku. Anakku direktur. Direktur gembel, cibir si pria, menyeret Ibu Ratna keluar kamar. Pria satu lagi mengambil satu-satunya harta mereka. Kasur busa tipis yang kotor, kipas angin butut, dan lemari plastik. Ia melemparnya ke lorong. Pergi kalian. Jangan pernah kembali. Ibu kos mengambil Rp23.000 dari tangan Rendra yang masih syok. Ini buat ganti rugi kotoran kalian. No, mereka tidak punya apa-apa lagi. Rendra, dengan kaos oblong kotor, dan Ibu Ratna, dengan daster kumalnya, terhuyung-huyung menuruni tangga. Diusir. Dihina oleh penghuni kos lain yang menonton. Pintu gerbang kos ditutup dan digembok di belakang mereka. Mereka berdiri di trotoar gang yang becek. Pukul 8 pagi. Matahari sudah mulai menyengat. Mereka resmi menjadi tunawisma. Aku lapar, Ren, bisik Ibu Ratna. Air matanya sudah kering. Rendra tidak menjawab. Ia berjalan tanpa tujuan. Ibu Ratna mengikutinya seperti bayangan. Mereka berjalan keluar dari gang, ke jalan raya yang bising. Asap knalpot, debu, dan klakson. Mereka duduk di trotoar di depan sebuah ruko yang tutup. Di samping mereka, got, selokan, berbau menyengat. Orang-orang lalu lalang. Memandang mereka dengan jijik atau tidak memandang sama sekali. Ibu Ratna menatap seorang ibu yang sedang memberi anaknya jajanan. Minta, Enta. Diam, Bu. Aku lapar sedikit saja. Ibu Ratna, didorong oleh rasa lapar yang sudah gila, bangkit. Ia berjalan tertatih ke arah seorang wanita karir yang sedang menunggu ojek. Mbak, sedekahnya, Mbak, saya belum makan dari kemarin. Ibu Ratna menadahkan tangannya. Wanita itu terkejut, mundur selangkah. Maaf, Bu. Ia buru-buru naik ke ojeknya. Ibu Ratna mencoba lagi. Ke seorang bapak-bapak. Kasihan, Pak. Bapak itu mendengus. Masih muda kok minta-minta. Kerja? Ibu Ratna terhina. Ia kembali duduk di samping Rendra dan menangis sejadi-jadinya. Nyonya Ratna yang angkuh kini adalah pengemis yang gagal. Rendra hanya menatap aspal. Malu. Hancur. Malam itu, di tempat yang sama sekali berbeda, Hotel Mulia. Grand Ballroom. Alina Laksita melangkah ke atas panggung, disambut tepuk tangan meriah. Ia mengenakan gaun sutra berwarna emerald green yang elegan. Rambutnya disanggul modern, kalung berlian sederhana menghiasi lehernya. Dan pemenang penghargaan, Property CEO of the Year 2025, adalah Ibu Alina Laksita dari Mandala Group. Alina menerima piala kristal itu. Ia tersenyum ke arah hadirin, yang terdiri dari para konglomerat dan pejabat. Ia berdiri di podium. Terima kasih, suaranya tenang dan berwibawa. Tahun ini adalah tahun yang berat bagi Mandala Group. Kami harus melakukan pembersihan besar-besaran. Ada tawa kecil dari hadirin yang tahu gosipnya. Kami menemukan ada fondasi yang busuk yang menggerogoti perusahaan dari dalam. Jadi, kami membongkarnya sampai ke akar-akarnya. Dan kami membangunnya kembali di atas satu hal yang tak bisa ditawar, integritas. Tepuk tangan kembali bergemuruh.
Penghargaan ini bukan untuk saya. Ini untuk tim saya, yang bekerja tanpa lelah mengembalikan Mandala Group ke jalurnya. Terima kasih. Setelah turun panggung, Bima mendekatinya sambil membawakan segelas sampanye. Selamat, Bu. Terima kasih, Bima. Ada laporan? Bima melirik sekeliling. Laporan non-bisnis, Bu. Katakan. Tim pengawas melaporkan. Pukul 8 pagi tadi, Target Air dan Target Insinyur diusir paksa dari rumah kos mereka di Tanah Abang karena tidak mampu bayar, lapor Bima dengan suara pelan. Alina menyesap sampanyenya. Matanya tidak berkedip. Lokasi terakhir mereka terpantau. Trotoar di Jalan KH Mas Mansur. Mereka belum makan sejak semalam. Target Insinyur mencoba mengemis tapi tidak berhasil. Alina menatap piala kristal di tangannya. Pantulan lampu ballroom berkilauan di permukaannya. Bagus, katanya singkat. Instruksi selanjutnya, Bu? Cuacanya akan hujan malam ini. Apa? Perlu kita? Instruksi saya tetap sama, potong Alina, matanya kini menatap Bima, dingin seperti es. Pantau saja. Jangan ada intervensi apapun. Mereka belum membayar lunas utang mereka. Kembali ke trotoar di Tanah Abang. Hujan benar-benar turun. Deras. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Rendra dan Ibu Ratna buru-buru berlindung di bawah emperan ruko yang sempit. Air hujan tetap tempias, membuat daster dan kaos mereka basah dan dingin. Mereka duduk menggigil, berpelukan bukan karena kasih, tapi demi sisa-sisa kehangatan. Perut mereka perih. Lapar dan dingin adalah kombinasi yang menyiksa. Sekitar tengah malam, hujan reda. Sebuah truk besar berhenti di seberang jalan, di depan sebuah pasar grosir. Beberapa kuli panggul mulai turun. Ayo, bongkar muatan. Beras 500 karung, teriak seorang mandor. Rendra memperhatikan mereka. Para kuli itu mengangkat karung-karung goni besar ke punggung mereka, membawanya ke dalam gudang. Aduh, punggungku encok, keluh salah satu kuli. Masih kurang orang kita, bos. Cari siapa kek di jalan, teriak si mandor. 5.000 per karung. Yang penting cepat. 5.000. Sebuah angka terlintas di otak Rendra. 1 karung, 5.000. 2 karung, 10.000. Cukup untuk 1 bungkus nasi. Ibu Ratna sudah tertidur dalam posisi duduk, kepalanya terkulai, badannya masih menggigil. Rendra berdiri. Ia menyeberangi jalan yang basah. Ia menghampiri si mandor. Pak. Si mandor menatap Rendra dari atas ke bawah. Kurus, pucat, basah kuyup. Apa? Saya mau kerja, Pak. Angkat karung. Mandor itu tertawa, memamerkan giginya yang kuning. Kamu? Hahaha. Pegang cangkul saja belum tentu bisa, mau angkat beras 50 kilo? Sana pergi. Jangan ganggu. Saya bisa, Pak. Saya mohon. Saya butuh uang. Rendra bersikeras. Bos, biarin aja, kata kuli yang lain. Lumayan buat tontonan. Mandor itu meludah. Ya sudah, coba. Kalau karungnya jatuh atau sobek, kamu ganti. Rendra mengangguk cepat. Ia mendekati karung pertama. Ia berjongkok, mencoba memanggulnya. Ya Tuhan, berat sekali. Jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia bahkan tidak bisa mengangkatnya dari tanah. Hahaha, kan? Apa ku bilang? Tawa para kuli. Rendra terhina. Wajah ibunya yang kelaparan terlintas. Wajah Alina yang tersenyum sinis. Wajah Vina yang melempar uang. Amarah, malu, dan putus asa bercampur menjadi satu. Ia berteriak. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia menyentakkan karung itu ke bahunya. Bahu kirinya serasa patah. Tulang-tulangnya menjerit. Beban 50 kilogram itu menekannya ke tanah. Ia terhuyung. Ahak. Ia melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Punggungnya serasa terbakar. Kakinya gemetar hebat. 15 meter ke gudang terasa seperti 15 kilometer. Bruk. Ia berhasil menjatuhkan karung itu di dalam gudang. Napasnya terengah-engah. Keringat bercampur air hujan. Bahunya lecet dan perih. Si mandor melemparkan koin 5.000 rupiah ke lantai. Lagi?
Rendra memungut koin itu. Ia menatapnya. Ini adalah uang pertamanya. Uang hasil keringatnya. Ia kembali ke truk. Mengambil karung kedua. Lebih sakit dari yang pertama. Ia jatuh, tapi ia bangkit lagi. Karung ketiga. Pandangannya mulai kabur. Karung keempat. Kakinya berdarah tergesek semen kasar. Karung kelima. Ia muntah di samping truk. Setelah 1 jam, ia berhasil memindahkan 5 karung. Ia ambruk, tidak bisa bergerak lagi. Si mandor menendang kakinya. Cuma 5? Payah. Ia melemparkan 4 koin 5.000 lagi. Total, 25.000 rupiah. Rendra merangkak memunguti koin-koin itu. Ia berjalan terhuyung kembali ke emperan ruko. Ibu Ratna terbangun. Dari mana kamu? Bajumu kotor sekali. Rendra tidak menjawab. Ia berjalan ke warung 24 jam di ujung jalan. Ia membeli 2 bungkus nasi kucing, 3.000 x 2 6.000, dan 1 botol air mineral besar, 5.000. Ia masih punya sisa 14.000 rupiah. Ia kembali dan memberikan 1 bungkus nasi dan air itu pada ibunya. Ibu Ratna membuka nasi kucing itu. Isinya hanya nasi secuil dan sambal teri. Cuma ini, keluhnya. Rendra, yang bahunya terasa seperti akan copot, menatap ibunya dengan mata merah. Dia tidak marah. Dia hanya lelah. Dia membuka bungkus nasinya sendiri dan mulai makan. Ini, kata Rendra pelan, suaranya serak. Pekerjaan baruku. Ibu Ratna menatap putranya, mantan direktur, kebanggaannya, yang kini kotor, bau keringat, dan gemetaran karena kelelahan, memakan nasi kucing di pinggir selokan. Ibu Ratna akhirnya mengerti. Ini bukan lagi mimpi buruk. Ini adalah kenyataan mereka. 6 bulan telah berlalu. Bagi Alina Laksita, 6 bulan itu adalah periode kebangkitan. Ia memimpin Mandala Group dengan tangan besi dan visi yang cemerlang. Ia memotong semua lemak yang ditinggalkan Rendra, merestrukturisasi utang, dan meluncurkan 2 proyek properti eco-living yang inovatif yang langsung diserap pasar. Ia tidak hanya membersihkan nama perusahaan, ia membuatnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun di penthouse-nya, meminum teh Earl Grey-nya, dan menatap kota. Ia tidak lagi menatapnya sebagai wanita yang dikhianati. Ia menatapnya sebagai ratu yang telah merebut kembali singgasananya. Bagi Rendra dan Ibu Ratna, 6 bulan itu adalah keabadian di neraka. Mereka tidak mati. Alina tidak memberi mereka kemewahan untuk mati dengan cepat. Mereka hidup, hari demi hari, di dasar jurang yang paling dalam. Kehidupan mereka telah menemukan ritme yang brutal. Mereka tidak lagi tinggal di kos-kosan. Mereka tidak mampu. Mereka kini adalah bagian dari koloni tunawisma yang hidup di sela-sela pasar induk Tanah Abang. Tempat tinggal mereka adalah sebuah ceruk di antara 2 gudang, terlindung dari hujan oleh selembar terpal bocor yang mereka temukan. Kasur, mereka adalah tumpukan kardus bekas. Rendra telah berubah. Ia tidak lagi terlihat seperti mantan direktur. 6 bulan bekerja sebagai kuli panggul telah mengubah fisiknya. Tubuhnya kurus kering, namun otot-ototnya mengeras di tempat-tempat yang aneh. Kulitnya menghitam legam terbakar matahari. Tangannya, yang dulu halus dan terbiasa memegang pena mahal, kini pecah-pecah, kapalan tebal, dan kotorannya meresap permanen ke dalam kulit. Pikirannya pun telah berubah. Ia tidak lagi memikirkan saham, strategi bisnis, atau fina. Pikirannya disederhanakan oleh kelaparan dan kelelahan. Pikirannya hanya berisi hitungan. 1 karung, 5.000. 2 karung, 10.000. Nasi bungkus, 10.000. Selesai. Ia bekerja dari jam 2 pagi sampai jam 8 pagi, mengangkut ratusan karung beras, sayur, dan buah. Setelah itu, ia akan tidur seperti mayat di atas kardusnya, terlalu lelah untuk bermimpi. Ibu Ratna adalah cerminan kehancuran yang lebih menyedihkan. Kesombongannya telah luntur, digantikan oleh kepikunan yang dibalut kebencian. Ia tidak bisa bekerja kasar. Ia bertahan hidup dengan menjadi pemulung di dalam pasar. Ia mengumpulkan sayuran yang jatuh, yang hampir busuk, yang dibuang oleh pedagang. Ia akan membersihkannya di air got dan memasaknya di atas kaleng bekas dengan api dari ranting-ranting. Itu adalah makanan mereka. Sisa-sisa.
Hubungan mereka tidak lagi seperti ibu dan anak. Mereka adalah dua binatang yang terikat oleh nasib. Mereka saling membenci. Ibu Ratna membenci Rendra karena telah gagal. Rendra membenci Ibu Ratna karena menjadi beban yang harus ia beri makan. Berasmu bau apek, Ren, keluh Ibu Ratna suatu sore, mengunyah tumis kangkung sisa yang ia masak. Kalau begitu tidak usah makan, bentak Rendra, yang bahunya masih perih. Aku angkat 50 karung untuk nasi ini. Dulu kita makan stea? Lirih Ibu Ratna. Dulu itu sudah mati, Bu. Mati. Gara-gara keserakahan ibu. Rendra melempar piring kalengnya. Nasi berceceran di tanah kotor. Ibu Ratna, tanpa ragu, langsung memunguti nasi itu butir demi butir dan memakannya. Rendra memandangnya dengan jijik, lalu ia menangis. Ia menangisi dirinya sendiri. Musim hujan datang lebih awal. Hujan deras mengguyur Jakarta selama 3 hari tanpa henti. Terpal mereka bocor di mana-mana. Kardus mereka basah dan hancur. Mereka tidur dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan. Pada hari keempat, Ibu Ratna mulai batuk. Awalnya hanya batuk kering. Rendra mengabaikannya. Tapi batuk itu semakin parah. Menjadi batuk berdahak yang bunyinya menakutkan. Napasnya mulai berbunyi. Gik. Ren, dadaku sakit. Keluhnya, tubuhnya menggigil hebat meski tidak hujan. Rendra, yang kelelahan, menyentuh dahi ibunya. Panas sekali, seperti bara api. Minum ini, Rendra memberinya air dari botol kotor. Malam itu, Ibu Ratna tidak bisa tidur. Ia meracau. Ia mengigau. Rendra, Vina, jangan ambil berlian ibu. Ana, nak Alina maafkan ibu. Ibu salah? Panik mulai menjalar di hati Rendra. Ini bukan sakit biasa. Pagi harinya, ia tidak bekerja. Ia menggunakan uang simpanan terakhir mereka, Rp80.000 yang ia simpan di dalam sepatunya, untuk membawa ibunya ke klinik 24 jam termurah yang ia temukan. Radang paru-paru akut, Pak. Pneumonia, kata dokter muda yang menatap mereka dengan iba. Ini sudah parah. Harus dirawat. Harus diberi antibiotik dosis tinggi lewat infus. Berapa biayanya? Tanya Rendra. Paling murah, di kelas 3, sekitar 3 juta untuk 5 hari, kata dokter itu. 3 juta. Rendra tertawa. Tawa yang terdengar seperti orang gila. 3 juta. Ia harus mengangkut 600 karung beras untuk uang segitu. Ia butuh waktu sebulan bekerja tanpa makan. Tidak ada obat yang lebih murah? Dokter itu menggeleng. Ini, saya beri resep antibiotik oral. Paling kuat yang bisa dibeli bebas. Tapi saya tidak jamin. Ibu bapak butuh penanganan serius. Rendra menebus obat itu. Rp60.000. Sisa uangnya 20.000. Cukup untuk 2 bungkus nasi. Ia membawa ibunya kembali ke ceruk kardus mereka. Ia memberikan obat itu. Ibu Ratna meminumnya, lalu memuntahkannya lagi. Tubuhnya sudah menolak. Selama 2 hari, Rendra merawat ibunya. Ia tidak bekerja. Ia tidak makan. Ia hanya memberikan air dan obat yang selalu dimuntahkan. Ibu Ratna semakin lemah. Napasnya semakin pendek. Wajahnya membiru. Dalam deliriumnya, ia menggenggam tangan Rendra. Tangan kapalan yang kotor. Bisiknya. Minta maaf sama Alina, dia baik. Ibu yang jahat. Mata Rendra terbelalak. Alina. Satu nama itu. Satu harapan terakhir. Satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk mengakhiri penderitaan ini. Rendra menatap ibunya yang sekarat. Sesuatu di dalam dirinya, sisa-sisa dari egonya yang dulu, berkata, dia tidak mungkin membiarkan mertuanya mati di jalanan. Itu akan merusak citranya. Dia pasti menolong. Setidaknya untuk ibu. Bertahan, Bu, desis Rendra. Aku akan bawa bantuan. Aku akan bawa Alina ke sini. Ia meninggalkan ibunya yang terbaring lemah. Ia tidak punya uang untuk ojek. Ia tidak punya uang untuk bus. Ia berlari. Ia berlari dari Tanah Abang menuju Kuningan. Jarak 10 kilometer. Ia berlari menembus kemacetan, menyusuri trotoar,
tanpa alas kaki yang layak. Ia tampak seperti orang gila. Filthy, berbau busuk, mata menyala liar. Setelah 2 jam berlari tanpa henti, ia tiba. Menara Mandala Group menjulang di depannya. Megah, berkilauan di bawah sinar matahari sore. Seperti istana di langit yang tak tersentuh. Ia menerobos masuk ke lobi. Berhenti. 2 satpam baru yang berbadan tegap, jauh lebih profesional dari yang dulu, langsung mencegatnya. Lengan mereka seperti baja mencengkeram bahu Rendra. Mau apa kamu? Gembel dilarang masuk. Lepaskan. Rendra meronta. Saya harus bertemu Ibu Alina. Saya Rendra. Rendra Wiryawan. Saya Para satpam itu saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Suaminya, kata satpam satu. Mimpi kamu, Pak. Pergi. Jangan bikin kotor lobi marmer ini. Nanti kami dipotong gaji. Saya harus bertemu dia. Ini urusan hidup dan mati. Ibu saya sekarat. Ibu mertuanya. Kami tidak peduli. Satpam itu menyeretnya dengan kasar. Alina. Rendra berteriak sekuat tenaga, suaranya menggema di lobi yang dingin. Di lantai 40, Alina sedang memimpin rapat evaluasi akhir tahun. Ia mendengar keributan samar dari interkom sekretarisnya. Ada apa di bawah? Tanyanya tenang. Maaf, Bu, kata sekretarisnya. Hanya gembel yang mengamuk. Mengaku-ngaku sebagai suami ibu. Satpam sedang mengurusnya. Alina terdiam sejenak. Ruangan rapat ikut hening. Lanjutkan, kata Alina, kembali menatap layar presentasi. Mengenai proyek di Bali. Rendra terlempar ke trotoar di depan lobi. Keras. Sikunya berdarah. Kalau kamu muncul lagi, kami patahkan kakimu, ancam satpam itu sebelum kembali masuk. Rendra gagal. Ia tidak mau pergi. Ia duduk di seberang jalan, di bawah pohon, di dekat pos satpam gedung sebelah. Ia akan menunggu. Ia akan menunggu sampai Alina keluar. Pukul 5 sore. Pintu lobi utama terbuka. Rapat selesai. Karyawan-karyawan mulai keluar. Rendra mengamati setiap wajah. Lalu, ia melihatnya. Alina Laksita keluar. Ia mengenakan gaun kerja berwarna marun yang sederhana namun sangat mahal. Ia terlihat tenang, berwibawa, dan cantik. Lebih cantik dari yang pernah Rendra ingat. Ia tertawa kecil saat berbicara dengan Bima yang berjalan di sampingnya. Ia tampak seperti tidak punya beban di dunia. Bahagia. Sebuah Bentley hitam metalik, mobil baru yang tidak Rendra kenali, meluncur mulus ke lobi. Bima membukakan pintu belakang. Melihat Alina akan masuk, Rendra panik. Ia berlari menyeberang jalan, tidak peduli klakson yang memekakkan telinga. Alia. Ia berlari ke arah mobil. Alina, yang hendak masuk, berhenti. Ia berbalik. Waktu seolah berhenti. Mata mereka bertemu. Alina menatap Rendra. Benar-benar menatapnya. Ia melihat pria di depannya. Bukan Rendra, suaminya yang tampan dan gagah. Tapi sesosok makhluk kurus, dekil, berjanggut kusut, berbau busuk, dengan mata yang memohon-mohon seperti anjing jalanan. Rendra melihat mata Alina. Ia mengharapkan kemarahan. Ia mengharapkan kebencian. Ia bahkan mengharapkan rasa jijik. Ia tidak mendapatkan semua itu. Yang ia dapatkan adalah hal yang paling menghancurkannya. Alina menatapnya. Selama 3 detik. Dan di mata itu tidak ada apa-apa. Kosong. Bukan tatapan pada musuh. Bukan tatapan pada mantan suami. Itu adalah tatapan yang kau berikan pada tiang listrik. Pada sehelai daun kering yang jatuh. Pada sesuatu yang tidak penting, tidak relevan, dan tidak ada. Alina, bisik Rendra, air matanya mengalir di pipinya yang kotor. Ibu mau mati. Ibu minta maaf. Alina berkedip sekali. Perlahan. Lalu, tanpa mengubah ekspresinya, tanpa sepatah kata pun, ia berbalik. Ia masuk ke dalam mobil. Alina. Jangan. Rendra mencoba maju, tapi satpam lobi sudah berlari dan menariknya mundur. Pintu Bentley tertutup dengan bunyi, thump, yang empuk dan kedap suara. Kaca hitamnya naik. Rendra meronta dalam cengkeraman satpam. Ia menempelkan wajahnya ke kaca mobil,
menggedor-gedornya. Jangan tinggalkan kami, Alina. Di dalam mobil yang hening, Alina menatap lurus ke depan. Jalan, Pak, katanya pada sopirnya. Mobil itu melaju pelan. Roda belakangnya melewati genangan air, mencipratkan air lumpur kotor ke kaki Rendra yang telanjang. Rendra akhirnya berhenti meronta. Ia jatuh terduduk di aspal yang basah. Mobil itu menghilang di tikungan. Pembalasannya tuntas. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan makian. Tapi dengan keheningan. Dengan tatapan mata yang memberitahunya bahwa ia sudah tidak ada. Pembalasan terkeji adalah ketika kau masih hidup, tapi musuhmu sudah menganggapmu mati. Rendra tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. 1 jam. 2 jam. Langit mulai gelap. Ia bangkit. Ia berjalan. Ia berjalan kembali ke Tanah Abang. Bukan lari. Ia berjalan seperti mayat hidup. Jiwanya telah dicabut. Ia tiba di Ceruk Kardus mereka lewat tengah malam. Bu? Panggilnya. Aku tidak berhasil. Tidak ada jawaban. Bu? Jangan bercanda. Ini aku bawa air. Ia mengguncang tubuh ibunya. Tubuh itu kaku. Dan dingin. Sangat dingin. Mata Ibu Ratna setengah terbuka, menatap kosong keterpal yang bocor. Ia telah meninggal. Sendirian. Di atas tumpukan kardus basah. Mati dalam keadaan hina, kelaparan, dan kedinginan, persis seperti nasib yang dulu ia rencanakan untuk Alina. Rendra terduduk di samping jenazah ibunya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis. Ia tidak berteriak. Tenaganya sudah habis. Ia hanya duduk di sana, dalam kegelapan, di samping mayat ibunya, sementara di kejauhan, ia bisa mendengar teriakan mandor kuli panggul. Karung baru datang. Ayo, 5.000. Ia menatap tangannya yang kapalan. Ia harus bekerja. Ia butuh uang. Untuk mengubur ibunya. Epilog. 1 tahun kemudian. Sebuah taman bermain yang asri dan indah diresmikan di kawasan Kemang. Taman itu dibangun di atas sebidang tanah yang telah rata. Penuh dengan ayunan, perosotan, dan perpustakaan mini gratis. Anak-anak dari panti asuhan sekitar tertawa riang. Di papan nama marmer tertulis, Taman Harapan Laksita, sumbangan dari Mandala Group. Di atas tanah ini, kita tidak membangun rumah. Kita membangun masa depan. Alina Laksita berdiri di sana, mengenakan gaun musim panas sederhana. Ia tersenyum tulus melihat anak-anak berlarian. Bima mendekatinya, membawa map terakhir. Bu Alina, ini laporan penutup. Alina mengambilnya. Sesuai instruksi ibu setahun yang lalu, kata Bima pelan. Biaya pemakaman Ibu Ratna Wiryawan telah diselesaikan secara anonim melalui dinas sosial. Tidak ada yang tahu itu dari kita. Dan, Rendra Wiryawan? Laporannya masih sama. Ia masih bekerja sebagai kuli panggul di pasar Tanah Abang. Dia tidak bicara. Dia tidak punya teman. Dia hanya bekerja, tidur, bekerja, tidur. Dia sudah bukan siapa-siapa lagi, Bu. Dia hanya bayangan. Alina menutup map itu. Ia menatap tanah tempat dulu, istana, mertuanya berdiri. Istana yang dibangun di atas kebohongan. Kini, tempat itu dipenuhi tawa anak-anak. Ia menyerahkan map itu kembali ke Bima. Bima? Ya, Bu. Bakar arsip ini. Baik, Bu. Urusan kita, kata Alina, mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara segar sore hari. Sudah selesai. Ia berbalik, berjalan menghampiri anak-anak yang mengajaknya bermain. Ia tertawa. Lepas. Bebas. Pembalasannya tuntas. Tak tersisa apapun untuk mereka. Dan yang tersisa untuknya adalah kehidupan baru.